Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1501. Orang suci yang hebat membawa murid sebenarnya. Bintang suci pasir sudah lama ingin mengambil Gu Daoyi sebagai muridnya. Di matanya, Divine Fetus adalah fisik kelas tertinggi di dunia ini, dan ditambah dengan pengasuhannya yang cermat, Gu Daoyi tidak hanya akan mampu mewarisi warisannya, dia bahkan mungkin bisa melampauinya dan maju menjadi Raja Suci. Tier yang selalu dia dambakan. Tidak mungkin lagi baginya untuk mengambil langkah itu sendiri, tetapi jika dia secara pribadi dapat memelihara seorang santo teladan yang tak terkalahkan, dia akan mati bahagia. Selain itu, jika dia mengasuh Raja Suci, Gu Daoyi pasti akan mengingat niat baiknya. Kemudian, bahkan setelah dia meninggal, putranya akan memiliki pendukung yang sangat bisa diandalkan di masa depan. Tapi yang tidak diketahui oleh Star Sensei adalah bahwa Gu Daoyi bukanlah orang yang menghargai kebaikannya. Dia adalah leluhur duniawi yang memutuskan, dan apa yang dia kurang sekarang hanyalah waktu dan sumber daya. Itulah mengapa dia masuk ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Di mata Gu Daoyi, setiap orang di alam abadi adalah semut. Apakah dia akan berusaha keras untuk merawat semut? Anda pasti bercanda. Pada awalnya, Star Sensei tidak berencana untuk mengambil seorang murid secepat ini. Bukankah itu sama dengan menimbulkan kekecewaan pahit pada semua siswa lainnya? Tapi kali ini, Gu Daoyi kalah dari Ling Han. Dia takut Gu Daoyi akan kecewa, dan jantung seni bela dirinya akan tergerak. Makanya, dia memutuskan untuk segera mengambil Gu Daoyi sebagai muridnya. Ini setara dengan mengatakan bahwa orang suci agung optimis tentang masa depan Gu Daoyi. Jadi bagaimana jika dia kalah sekali? Elit apa yang belum kalah sebelum dia naik ke puncak? Mendaki puncak seni bela diri yang tinggi tidak bergantung pada lari sesaat, melainkan bergantung pada daya tahan yang tahan lama. Apa gunanya bagimu menjadi yang tercepat di tengah jalan mendaki gunung? Pemahaman macam apa yang dimiliki orang suci agung? Selain itu, orang suci agung mewakili kehendak langit dan bumi, dan dengan pengumuman seperti itu dari Star Sensei, itu setara dengan mengirimkan serangan pada semua orang atas nama langit dan bumi, dan memotong harapan mereka untuk menjadi seorang Sein. Ini tentu saja membuat semua orang merasa cemas. Banyak orang bahkan berpikir untuk meninggalkan akademi. Intinya mereka memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Bukankah itu semua untuk bersaing memperebutkan tempat murid sejati terakhir dari Star Sensei, sehingga mereka juga bisa menjadi orang suci? Sekarang orang ini telah diputuskan, apa gunanya mereka tinggal lebih lama? Ini sama sekali tidak bisa dibiarkan terjadi. Ling Han segera merencanakan untuk menghentikan mereka. Lelucon apa? Dia berencana memasang jebakan untuk Gu Daoyi, tapi bagaimana jika dia pergi jalan-jalan dan kembali, dan semua orang telah meninggalkan akademi? Bagaimana dia akan menyebarkan berita saat itu? Berlari dan secara pribadi mengundang Gu Daoyi, apa dia benar-benar menganggapnya idiot? Ling Han berpikir sejenak, berlari keluar, dan mulai berteriak keras, menyuruh semua orang untuk tidak goyah. Bahkan jika orang suci telah memilihnya secara pribadi, lalu apa? Manusia bisa menaklukkan alam, itu tidak sepenuhnya berarti sukses jika mereka berkompetisi. Tetapi jika tidak, itu berarti kegagalan yang pasti. Semua orang telah berhasil memasuki Akademi Seni Bela Diri Star Sen, yang berarti bakat mereka jelas tinggi. Semuanya memiliki harapan menjadi orang suci. Bagaimana mereka bisa melepaskan keyakinan mereka hanya karena satu kata dari orang lain? Selain itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengejar jika mereka memiliki target di depan mereka, tetap di belakang dan melampaui Gu Daoyi. Ketika kata-kata ini dilontarkan, mereka membuat seluruh kampus ke-8 menyala. Benar, selama Gu Daoyi belum menjadi orang suci, semuanya masih ragu-ragu. Selain itu,
tidak banyak keuntungan untuk kembali berkultivasi. Di sisi lain, ada banyak tingkatan raja di sini, dan tidak hanya tingkatan raja lainnya ini dapat menghasut semangat juang seseorang, mereka juga bisa menjadi rekan tanding. Banyak dari mereka adalah tipe yang tumbuh dari pertempuran. Semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat mereka akan tumbuh. Ketika mereka kembali, mereka tidak terkalahkan dan tidak ada bandingannya, yang juga berarti bahwa mereka akan mandek dan tidak maju lebih jauh. Tetap di belakang, bahkan jika mereka kalah, mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka harus kalah dengan kepala terangkat tinggi. Jika ini adalah orang lain, kata-kata mereka pasti tidak akan seberat itu. Namun, Ling Han berbeda. Reputasi pembuat onar seperti dia telah tumbuh dari perkelahian, dan dia mendapatkan tempat pertama di antara siswa baru belum lama ini juga. Kemampuannya berada di atas Gu Daoyi. Di Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang, dalam hal kemampuan, Ling Han masih belum bisa dianggap sebagai jagoan besar, tetapi dalam hal reputasi dan ketenaran, dia nyaris mengejar tembakan besar. Kata-kata ini menyebar dari kampus ke-8 ke kampus lain, dan sangat menyemangati setiap orang. Meski masih ada beberapa orang yang memilih pergi, mayoritas tetap tinggal. Bagaimanapun, banyak siswa telah mendaftar kali ini, jadi bahkan jika beberapa ratus telah pergi, masih ada jumlah yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Saat itulah Ling Han menarik napas lega. Dia akan membuat harta karun tingkat Saint King nanti, dan itu pasti akan menyebabkan keributan di Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Itu akan menjadi topik setiap percakapan. Kemudian, dia akan mendapatkan beberapa item dari alam surgawi yang hanya bisa dikenali oleh Gu Daoyi, dan membuatnya berpikir bahwa itu adalah harta karun tingkat surgawi. Dia pasti akan tergoda. Hehe. Dia sendiri sedikit terkesan dengan kecerdasannya yang cepat. Dia dengan mudah menenangkan sisanya. Dia benar-benar berusaha yang terbaik demi istrinya. Ling Han membawa permaisuri dan permaisuri surgawi, bersiap untuk berangkat dan memulai perjalanan mereka. Setelah mereka meninggalkan akademi, mereka akan melanjutkan perjalanan galaksi melalui Cloud Piercing Shuttle. Tetapi mereka baru saja keluar dari pintu ketika mereka diblokir oleh sekelompok besar siswa senior. Ling Han, seorang siswa senior keluar. Dia berada di tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. Sebelumnya, bahkan ekstrim menengah tidak dapat menghentikan Ling Han. Sekarang, wajar jika mereka hanya dapat memobilisasi orang-orang yang berada di ekstrim tinggi, dan lebih jauh lagi, bahkan satu di tahap puncak. Kecakapan bertarungnya bahkan telah melonjak hingga ke level yang sempurna. Apakah itu masih tidak bisa menekan Ling Han? Tidak mungkin. Apa itu? Mata Ling Han menyapu mereka, dan dia melihat bahwa semua siswa senior ini memasang ekspresi yang rumit. Mereka tidak semua marah seperti dulu, langsung ingin melakukan kekerasan begitu mereka melihatnya. Kami juga telah mendengar beberapa hal tentang Anda, dan harus mengakui bahwa kami terkesan, lanjut siswa senior itu. Bagaimana dengan ini? Kami akan membuat pengecualian untuk Anda. Anda tidak harus merangkak melalui lubang anjing, tetapi tradisi tidak dapat ditinggalkan. Cukup membuat permintaan maaf publik kepada semua orang dan menyerah, dan Anda akan menjadi anggota sejati dari kampus ke-8 sejak saat itu. Ini karena banyak tindakan Ling Han sebelumnya terlalu mengesankan, terutama bagaimana dia berani mempertanyakan Saint Misus, Zhu Xiuer. Bahkan tembakan besar harus memberinya acungan jempol dan mengakui inferioritas mereka sendiri. Tidak, bahkan 9 orang suci harus mengakui bahwa mereka terkesan. Jadi, para senior membuat kompromi terbesar, dan tidak lagi menuntut untuk menjatuhkan Ling Han. Namun, hal ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Jadi, Ling Han juga harus berkompromi di pihaknya, dan kemudian mereka semua akan menjadi satu keluarga besar. Di mata mereka, Ling Han pasti setuju dengan ini. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Ling Han terlalu rendah. Dalam jutaan tahun ke depan, setidaknya, dia masih akan dibatasi oleh mereka yang berada di tingkat ekstrim dan sempurna dari tingkat sungai abadi dan 4 tembakan besar. Bisakah Anda bertahan hidup ketika orang-orang mengintai Anda setiap hari selama jutaan tahun ke depan? Tidak mungkin. Ling Han bahkan tidak memberikan pertimbangan apapun.
dan langsung menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya tidak akan meminta maaf, lelucon apa? Kesalahan apa yang dia lakukan? Tidak ada, karena itu masalahnya. Mengapa dia harus meminta maaf? Jika dia melakukan kesalahan, dia akan mengakui kesalahannya. Tetapi dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa dia harus menundukkan kepalanya untuk tunduk? Dia sebelumnya telah mempertanyakan Zhu Xiwer. Bukankah itu juga karena ini? Bahkan kekuatan Great Sein tidak dapat membuatnya tunduk. Sampah apalagi seperti kalian." Melihat ekspresi tekad di wajah Ling Han, para senior tampak marah. Mereka sudah membuat kompromi yang begitu besar. Namun Ling Han sebenarnya tidak mau berkompromi sedikitpun. Perlu diketahui bahwa ia hanya harus meminta maaf di depan seluruh warga kampus. Apakah itu penghinaan baginya? Tidak, tidak, tidak. Anda sudah berada di atas angin. Setelah berhasil membuat para senior berkompromi dan hanya menuntut permintaan maaf dari Anda, kenapa dia masih belum setuju? Dia sudah keterlaluan. Senior yang memimpin tidak bisa menahan ekspresi gelap saat dia berkata, "Junior Brother Ling, kami telah mengucapkan semua kata-kata yang bagus. Dan jika kamu masih tidak patuh, saya hanya bisa menggunakan kekerasan." Dia sudah pindah. Boom! Telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di udara, meraih Ling Han. Ada lebih dari 10.000 bintang yang terjalin di sekitarnya. Hanya aura yang memancar darinya sudah cukup untuk membuat siapapun yang berada di tingkat ekstrim terendah dari tingkat sungai abadi runtuh di tanah. Ling Han melambaikan tangan, dan darah gagak muncul. Mengepakkan sayapnya, ia menyambut tangan besar itu. Saat sayapnya melebar, bulu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang yang ditembakkan, membawa serta kekuatan Tide of the Ages seolah-olah akan merobek langit. Chapter 1502. Nomor 1 di peringkat, formasi gagak darah. Dia benar-benar berani menghadapi kakak senior Yan King secara langsung. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Kakak senior Yan King adalah peringkat 2 tingkat raja, dan saat ini berdiri di tahap puncak dari tingkat ekstrim yang tinggi dari tingkat sungai abadi. Bahkan jika Ling Han adalah peringkat 3 tingkat raja, lalu apa? Ada celah dari 3 level kecil di antara mereka. Bagaimana celah ini bisa dikompensasi oleh perbedaan antara peringkat 2 dan peringkat 3 tingkat raja? Jika Ling Han segera berlari, dengan keduanya berada di tingkat sungai abadi dan memiliki kecepatan yang hampir sama, Yan King benar-benar mungkin tidak dapat menghentikan Ling Han. Tapi dalam konfrontasi di muka, dia meminta untuk dipermalukan. Telapak tangan besar itu menekan seolah-olah langit itu sendiri sedang jatuh. Darah burung gagak berlari keluar, bulu-bulunya dari darah melesat seperti anak panah. Siu, 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 siu. Bulu darah pertama kali mendarat di tangan besar itu, dan mereka bisa melihat bahwa tangan raksasa yang menakutkan itu segera mulai runtuh, dan kekuatan bulu darah tidak berkurang. Mereka melanjutkan lintasan mereka dan menembak ke arah Yan King. Apa? Melihat adegan ini, para senior lainnya tercengang. Ini, apa yang terjadi di sini? Yan King juga mengalami shock. Dia buru-buru melambaikan kedua tangannya, menyerang balik bulu darah ini. Formasi sungai hijau, dia berteriak keras. Semua tulang di tubuhnya bersinar, dan sinar cahaya hijau melonjak dari dahinya, menjadi formasi besar di sekitarnya. Wajar jika semua murid dari kampus ke-8 dapat menggunakan diri mereka sendiri sebagai formasi. Formasi Green River, formasi level 15. Ia bisa menduduki peringkat 10 besar dari formasi level 15, tetapi hanya berhasil menjadi peringkat 10, baik di 5 besar maupun 3 besar. Bukan karena Yan King tidak ingin menuliskan yang lebih kuat, tetapi tubuhnya tidak dapat mendukung formasi yang lebih kuat. Tapi tingkat formasi sungai hijau juga sangat tinggi. Seorang pembudidaya biasa di tingkat ekstrim tinggi dari tingkat sungai abadi hanya akan dapat menuliskan formasi pembunuhan setelah 50 teratas, dan dengan demikian tidak akan menjadi tandingannya. Astaga, kakak senior Yan benar-benar dipaksa menggunakan formasi sungai hijau. Adik laki-laki kecil ini benar-benar terlalu menentang alam. Dia telah memaksa kakak senior Yan sedemikian rupa dengan satu gerakan. Namun, itu hanya bisa sampai sejauh ini.
Formasi Green River dapat diperingkat di antara 10 formasi level 15 teratas. Setelah formasi ini digunakan, hanya beberapa saudara senior di tingkat yang sempurna yang akan bisa melawan. Memang itu masalahnya. 10 formasi pembunuhan teratas itu sebenarnya sama sekali tidak kalah dengan formasi pembunuhan peringkat lebih rendah di level 16. Semua orang menggelengkan kepala, secara alami berpikir bahwa Ling Han pasti akan kalah. Sementara itu, Permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mereka tahu bahwa Ling Han telah menuliskan formasi gagak darah, dan kelas berapa formasi itu adalah formasi pembunuhan nomor 1 di antara formasi level 15, dan tidak ada argumen tentang itu juga. Siu. Bulu darah mengenai, namun tidak dapat menembus pertahanan formasi Sungai Hijau dan bentak. Ini sesuai harapan semua orang. Akan aneh jika mereka bisa menerobos pertahanan. Bahkan Yan Qing mengungkapkan sedikit kebanggaan pada ekspresinya, dan berpikir bahwa mungkin dia terlalu cemas, dan membuat keributan terlalu banyak, tidak peduli apa, tingkat kultivasi Ling Han sangat jelas. Tapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Burung gagak darah menyerang, dan hanya dengan gesekan paruhnya, sebuah lubang robek di formasi Sungai Hijau. Itu terbang langsung seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Ini, Yan Qing dengan cepat mengedarkan formasinya, dan memasukkan kekuatan asal sendiri, ingin membubarkan pukulan ini. Tapi seolah-olah gagak darah tidak bisa terpengaruh oleh apapun. Serangan apapun yang dia ledakan segera berubah menjadi abu. Dengan kepakan sayapnya, dia sudah melesat tepat di depannya. Peng, Yan Qing segera dikirim terbang, dan meludahkan seteguk darah saat dia terbang di udara. Itu seperti pelangi berwarna darah, sangat sedih dan indah. Dia mendarat di tanah. Keheningan terjadi. Semua orang sangat tercengang. Apakah Ling Han menjadi sangat bersemangat atau meminum sejenis obat? Dia sedikit terlalu kuat, bukan? Yan Qing berdiri dengan gigi terkatup. Wajahnya tidak memiliki rasa malu karena kalah dari seorang junior. Sebaliknya, dia menunjuk Ling Han, wajahnya dipenuhi keheranan. Blood Crow Formation, Anda telah menuliskan formasi Blood Crow. Tiba-tiba, banyak orang terserak. Keheningan yang awalnya mati segera pecah saat semua orang berseru kaget. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Formasi Blood Crow, nomor 1 dari formasi level 15. Formasi gagak darah, mustahil, aku juga tidak percaya. Bahkan kakak senior Ren Feiyun hanya berhasil menuliskan formasi nomor 7. Formasi awan merah Phoenix Api. Ketika dia berada di tingkat ekstrim tingkat Sungai Abadi, kakak senior Chai Miao menuliskan formasi nomor 8, formasi Black Tortoise Golden Sun. Kakak senior Qi Tian luar biasa berbakat dan memiliki fisik yang unik, jadi dia menuliskan formasi nomor 6, formasi penghancuran hitam ulat sutra. Bahkan kakak senior Yu yang paling mengagumkan hanya berhasil menuliskan formasi nomor 5, formasi 6 Dao Harimau Putih. Dikatakan bahwa tidak mungkin untuk 3 formasi pembunuhan teratas untuk ditorehkan dalam tubuh seseorang, karena tubuh itu tidak mungkin mendukung mereka. Semua orang memegangi kepala mereka, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan tidak berani percaya juga. Junior Brother Ling, apakah itu formasi Blood Crow? Yan Qing hanya ingin memastikan hal itu. Karena Ling Han telah menggunakan langkah ini, bahkan jika dia tidak mengatakannya sekarang, itu akan disimpulkan oleh orang lain di masa depan. Karena itu, Ling Han mengangguk dan menjawab, benar. Ini benar-benar formasi gagak darah. Ini terlalu menentang alam. Seseorang benar-benar berhasil. Tahan. Seseorang tiba-tiba menatap dengan mata lebar. Dia hanya berada di level ekstrim terendah dari Eternal River Tier. Terengah. Sebuah batu kecil menimbulkan gelombang. Sebelumnya, semua orang hanya terpana oleh fakta bahwa seseorang berhasil menuliskan formasi gagak darah, dan terguncang oleh fakta yang tidak dapat dipercaya ini. Tetapi dengan pengingat seperti itu sekarang, mereka menyadari sesuatu yang bahkan lebih menakutkan. Ling Han hanya berada di tingkat ekstrim yang paling rendah dari tingkat Sungai Abadi, dan biasanya,
dia seharusnya hanya bisa menuliskan formasi level 13. Sial, apakah kamu harus menjadi sangat luar biasa? Mulut semua orang terbuka lebar, lidah mereka menjulur keluar. Hanya dengan ini mereka bisa mengungkapkan keheranan yang mereka rasakan saat ini. Bahkan membuang 10.000 kutukan tidak akan bisa menenangkan detak jantung mereka yang berdenyut liar. Jika Anda benar-benar mencapai tingkat ekstrim tertinggi dari tingkat sungai abadi, bukankah Anda akan dapat menuliskan formasi tingkat Sein? Namun, mereka terlalu memikirkannya. Pertama, jarak ke level Sein terlalu besar. Hanya jika Ling Han telah berkultivasi ke tingkat puncak tingkat sungai abadi, dia akan dapat meningkatkan kekuatan tulang ketuhanannya hingga ke tingkat Sein. Kedua, formasi Sein level membutuhkan seseorang untuk memahami peraturan langit dan bumi yang sesuai, dan itu akan membutuhkan level budidaya Sein. Bahkan jika Ling Han mengembangkan tulang ketuhanan yang setara dengan logam surgawi, itu tetap tidak berguna. Tapi justru karena mereka tidak mengetahuinya, mereka malah lebih tercengang. Karena mengikuti deduksi itu, ketika Ling Han maju ke tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, dia mungkin bisa membunuh bahkan orang suci. Ling Han memandang semua senior yang telah berubah menjadi batu. Dia menjentikkan jarinya, dan berkata, "Para istri, ayo pergi." Permaisuri dan perawan surgawi Phoenix surgawi berjalan di kedua sisinya. Ling Han merasa puas. Ini jauh lebih mengesankan daripada bagaimana dia mengecam Yan Qing menjadi kekalahan sebelumnya. Setelah mereka keluar dari akademi, Ling Han mengeluarkan Cloud Piercing Shuttle. Namun, ini hanya bisa menampung 2 orang. Jadi, Permaisuri Luan Xing masuk pertama ke Menara Hitam, memberikan kesempatan bagi Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden untuk melakukan obrolan dari hati ke hati. Istri ini sangat pengertian dan sangat perhatian. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden mengobrol dan mengobrol sampai pakaian mereka ditiadakan. Meskipun ruang di dalam Cloud Piercing Shuttle tidak besar, dan mereka tidak dapat benar-benar meregangkan lengan dan kaki mereka terlalu jauh, menjadi kecil juga bermanfaat. Ini memberikan jenis kegembiraan yang berbeda. Di puncak hasratnya, saat dia menggigit bahu Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden bergumam, "Aku ingin melahirkan anak untukmu, itu akan memakan waktu beberapa kali lagi," kata Ling Han dengan serius, dan memulai ronde kedua dan kemudian ketiga. Karena istrinya telah mengajukan permintaan kepadanya, dia secara alami harus melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk menabur benihnya. Menjadi mesra dan akrab satu sama lain, mereka tidak merasa bahwa waktu telah berlalu terlalu lambat. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Cloud Piercing Shuttle berhenti setelah tiba di koordinat galaksi yang ditentukan. Tempat ini, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Chapter 1503. Phoenix muncul ini adalah galaksi tandus, dan miliaran mil jauhnya dari bintang terdekat. Bahkan dengan Cloud Piercing Shuttle, mereka harus menempuh perjalanan 10-15 hari. Ling Han berdiri di galaksi. Itu kosong di sekelilingnya. Bagaimana dengan harta karun? Harta karun apa yang ada di tempat ini? Apakah kamu salah mengingat? Permaisuri Luan Xing bertanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Mustahil. Dengan ingatannya, bagaimana mungkin dia bisa mengingat koordinat yang salah? Tahan. Dia tiba-tiba mulai. Ada juga mantra, tapi saya tidak bisa mengenalinya sama sekali pada awalnya, dan mengira itu hanya omong kosong. Jika seorang suci menyampaikan ajarannya, dan berbicara tentang peraturan langit dan bumi, akankah tingkat kekosongan yang menghancurkan dapat memahami? Itu praktis berkhotbah di telinga tuli. Ling Han juga pada awalnya sama. Dia mengira mantra ini hanyalah omong kosong belaka, dan sama sekali tidak dapat mengidentifikasi arti penting apapun di dalamnya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat sambil menggumamkan suara aneh dengan mulutnya. Art, An, Po, Luo, Chi, Yi. Permaisuri Luan Xing membeku. Tubuhku benar-benar bereaksi terhadap kata-kata ini. Ling Han berhenti. Reaksi macam apa? Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya aku merasa harus mengetahui kata-kata ini. Permaisuri Luan Xing tiba-tiba berhenti, dan bertukar pandangan dengan Ling Han.
Kata-kata surgawi, keduanya berseru pada saat bersamaan. Seharusnya begitu. Permaisuri Luan Xing adalah anggota dari suku Dewa kuno, dan leluhurnya telah diasingkan dari alam surgawi. Namun, garis keturunan telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi ketika dia mendengar kata-kata surgawi, mungkin garis keturunannya akan bereaksi. F***K, tidak mungkin tebakanku benar, Ling Han tidak bisa berkata-kata. Perjalanan kali ini terutama untuk memasang jebakan bagi Gu Daoyi. Ling Han telah menguasai sejumlah besar teknik surgawi, dan memiliki menara hitam yang dimilikinya, jadi dia tidak serakah tentang apa yang disebut alam misteri dari alam abadi. Jadi, meskipun dia sudah lama mengetahui keberadaan alam misteri ini, dia tidak bertindak selama ini. Untuk memancing Gu Daoyi keluar, dia bahkan ingin memalsukan tempat ini sebagai alam misteri tingkat surgawi. Ini tidak aneh. Alam surgawi telah mengusir siapa yang tahu berapa banyak orang pada ribuan tahun yang lalu. Jadi apa yang aneh tentang mereka meninggalkan beberapa alam misteri tingkat surgawi di alam abadi, harta karun tingkat celestial? Gu Daoyi seharusnya sedikit tergoda, bukan? Dia tidak pernah membayangkan bahwa mungkin saja tempat sialan ini benar-benar terhubung dengan alam surgawi. Lanjutkan membaca, kata permaisuri. Ling Han mengangguk dan berusaha keras untuk mengingat. Dengan ingatannya, bahkan jika dia hanya melihat sekilas pada saat itu, dia masih bisa mengingatnya perlahan. Molo Jie Fei, Si Miao An Yu. Dia terus membaca. Meskipun itu hanya satu mantra, itu sebenarnya adalah pelafalan yang sangat panjang. Secara misterius dan tak terelakkan, gelombang yang bahkan seorang Sein pun tidak akan bisa tangkap melonjak di alam semesta. Tapi justru karena tidak bisa ditangkap, Ling Han tidak merasakan adanya perubahan apapun bahkan setelah dia selesai melafalkannya. Saya pikir pintu atau lorong akan muncul setelah saya selesai melafalkannya. Ling Han menggaruk kepalanya, sedikit kecewa. Atau ruang akan terkoyak dan alam misteri akan muncul, lanjut Heavenly Phoenix Divine Maiden. Permaisuri bertanya, mungkinkah kamu salah mengingat beberapa kata? Tidak mungkin. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kepercayaan diri sebesar itu. Permaisuri tentu saja tidak akan meragukan Ling Han. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, lalu mengapa kita tidak tinggal di sini dan mengamati sebentar? Selain itu, Anda bisa melafalkannya beberapa kali lagi. Baiklah. Ling Han mengangguk dan mengulangi mantranya beberapa kali lagi. Selanjutnya, dia bahkan menggunakan kekuatan asal, dan itu menyebar seperti gelombang di alam semesta. Tapi masih tidak ada sedikit pun perubahan. Mari kita tunggu 3 hari. Baiklah. Mereka dengan sabar menunggu 3 hari, tetapi tetap tidak ada yang berubah sama sekali. Ling Han. Mari kita tunggu 3 hari lagi, katanya lagi setelah berpikir. Baiklah, permaisuri dan Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak akan memiliki perselisihan, tentu saja. 3 hari lagi telah berlalu, dan tetap tidak ada perubahan sama sekali. 3 hari terakhir, Ling Han mengertakkan gigi, menunggu, dan segera sebulan telah berlalu. Setiap kali Ling Han dan teman-temannya berencana untuk pergi setelah menunggu 3 hari, mereka takut keajaiban akan terjadi pada saat berikutnya. Jadi mereka menunggu 3 hari dan 3 hari lagi dan seterusnya. Kali ini, benar-benar 3 hari terakhir, Ling Han meyakinkan, juga kesal. Baik, namun, Ratu tetap tersenyum. Dia tidak akan menolak permintaan apapun dari Ling Han. Mungkinkah harta karun itu telah diambil oleh orang lain? Tanya Heavenly Phoenix Divine Maiden ragu-ragu. Seharusnya tidak. Ling Han bersenandung ringan. Roh alat di 12 istana pernah mengatakan dengan sangat jelas bahwa meskipun seseorang sebelumnya juga telah memperoleh koordinat galaksi ini, mereka pada akhirnya mati. Selanjutnya, otoritas yang mengendalikan alam bawah pada saat itu adalah 5 sekte. Jika 5 sekte telah memperoleh koordinat galaksi ini, Ling Han tidak percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuka alam misteri ini. Apakah mereka bisa datang ke sini tidak diketahui. Yi, Ling Han dan permaisuri Luan Xing berhenti pada saat bersamaan. Dengan indera Eternal River Tier yang mereka miliki, mereka telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa itu?
Heavenly Phoenix Divine Maiden bertanya. Linghan dan Permaisuri sama-sama melihat ke sudut tertentu galaksi, dan kemudian mengulurkan satu jari untuk menunjuk ke arah itu. Sana, Heavenly Phoenix Divine Maiden menatap sejauh yang dia bisa, dan masih tidak bisa melihat apapun. Namun, dia tahu bahwa Linghan dan Permaisuri pasti tidak akan menipunya, jadi dia terus mencari. Fakta bahwa dia tidak bisa melihat seharusnya karena penglihatan dan indera lainnya masih belum memadai. Akhirnya, setelah beberapa saat bernafas, dia melihat titik cahaya muncul di sana, dan itu membesar dengan cepat. Linghan dan Permaisuri menarik napas dengan tajam. Apa yang mereka lihat? Dalam kegelapan galaksi, ada 3 burung phoenix yang mengepakkan sayapnya untuk terbang. Setiap burung phoenix lebih besar dari sebuah gunung, dan meskipun mereka terbang berdampingan, panjang sayap mereka yang terbentang mendekati 10.000 mil karena ada juga celah 10.000 mil di antara setiap phoenix. Mereka belum terbang cukup dekat, dan sudah ada tekanan besar yang tak terlukiskan yang diberikan pada mereka. Itu adalah kekuatan yang suci. Phoenix sejati, eksistensi pada tingkat phoenix sejati, terkenal di antara semua binatang surgawi. Linghan dan teman-temannya sangat tercengang. Apakah itu hanya sekedar keyakinan bahwa mereka telah bertemu dengan 3 true phoenixes? Dengan seberapa besar alam semesta itu, kemungkinan ini mendekati 0%. Begitu ada sesuatu yang terlalu kebetulan, mungkin saja itu bukan kebetulan. Mantra itu tidak dimaksudkan untuk membuka harta karun, tapi memanggil 3 true phoenixes. Terlebih lagi, mereka adalah yang tahu seberapa jauh sebelumnya, dan dengan demikian mereka baru tiba setelah lebih dari 30 hari telah berlalu. Ya ampun, orang suci dapat melintasi galaksi, dan kecepatan mereka pasti lebih cepat daripada Cloud Piercing Shuttle, namun bahkan mereka harus terbang lebih dari 30 hari, jadi seberapa jauh mereka sebelumnya? Sebuah mantra telah memanggil 3 true phoenixes. Konsep macam apa itu? Bahkan Linghan dan teman-temannya sedikit tercengang. Ledakan. Tiba-tiba, 2 sayap terbentang dari punggung Heavenly Phoenix Divine Maiden. Panjangnya 30.000 meter, tetapi dibandingkan dengan ketiga true phoenixes itu, jaraknya tidak hanya sedikit besar. Bahkan jika sayapnya panjangnya 30.000 meter, lalu kenapa? Dia masih di sisi yang lebih kecil. Penampilan ini sedikit megah. Meskipun Star Sensei tidak pernah muncul, Linghan telah merasakan auranya beberapa kali, dan sangat pasti bisa memastikan bahwa Sein Agung ini lebih rendah dari ketiga true phoenixes itu. Sein King level, yang terkuat dari alam abadi, bahkan Linghan merasa sedikit lemah. Dia mengulurkan kedua tangan dan meraih masing-masing pergelangan Permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, sehingga mereka bisa masuk ke menara hitam kapan saja. Seberapa cepat Saint Kings, setiap kali True Phoenix mengepakkan sayap mereka akan mampu melemparkan ruang tanpa akhir di belakang mereka. Itu hanya masalah beberapa kedipan mata, dan mereka sudah sampai di depan mereka. Linghan dan teman-temannya ternganga pada saat yang sama, bahkan lebih terkejut daripada saat mereka pertama kali melihat ketiga True Phoenixes. Chapter 1504. Peti harta karun. Ketiga True Phoenixes sebenarnya menarik kereta di belakang mereka, dan di kereta, selain dari peti, tidak ada yang lain. Apa yang membuat Linghan dan rekan-rekannya terpesona lebih jauh bukan hanya itu, tetapi juga bahwa ketiga True Phoenixes ini telah meninggal. Ini adalah 3 burung phoenix yang telah mati yang tahu berapa lama, tetapi Saint Kings abadi. Mereka masih mempertahankan penampilan mereka sejak mereka masih hidup. Namun, tidak ada sedikit pun kehidupan bagi mereka lagi. Itu hanya karena burung phoenix secara elementer disejajarkan dengan api sehingga api suci yang tak terhitung jumlahnya membakar di sayap mereka. Sangat aneh. 3 True Phoenixes sedang menarik sebuah kereta, dan tidak diketahui berapa tahun mereka telah mati. Siapa yang bisa membuat 3 True Phoenixes tingkat Saint King menarik kereta? Sungguh kekayaan yang menakjubkan. Ini adalah harta karun Raja Sungai Surgawi. Linghan melihatnya, dan tanpa sadar mendesis.
Ini benar-benar terlalu mudah didapat, bukan? Itu tidak cocok sebagai jebakan untuk Gu Daoyi. Ketiga True Phoenixes telah berhenti dan menekuk sayap mereka seolah-olah mereka sedang tidur. Sementara itu, masih ada api suci yang tak berujung menyala di tubuh mereka. Heavenly Phoenix Divine Maiden tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kosong dan dia berjalan ke depan. Ling Han segera menariknya kembali dan berkata, "Jangan gegabah." Heavenly Phoenix Divine Maiden berhenti dan matanya menjadi jernih. Dia berkata, "Saya merasa seolah-olah ketiga True Phoenixes ini memanggil saya." Ling Han berpikir sejenak. Heavenly Phoenix Divine Maiden memiliki garis keturunan Cloud Phoenix dan Cloud Phoenix adalah cabang dari True Phoenixes. Apapun alasan kematian ketiga burung Phoenix tua ini, tulang, tubuh fisik, dan darah mereka adalah harta berharga yang tak ternilai harganya. Orang biasa tidak mungkin mendapatkannya, karena mereka tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Namun, jika mereka adalah orang-orang yang memanggilnya, mungkin saja Heavenly Phoenix Divine Maiden akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Setelah berpikir beberapa lama, Ling Han melepaskan cengkeramannya dan berkata, "Hati-hati, jika ada bahaya, sama sekali jangan memaksakan diri." "Saya mengerti." The Heavenly Phoenix Divine Maiden berjalan ke depan. Sayapnya menyebar dengan sendirinya, memancarkan kekuatan garis keturunan Cloud Phoenix. 3 mayat Phoenix membuka sayap mereka pada saat yang sama, membungkus Heavenly Phoenix Divine Maiden. Kemudian, keheningan terjadi, dan tidak ada sedikit pun suara. Ling Han tidak bisa lagi merasakan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin bisa menembus penghalang yang dibuat oleh perasaan surgawi seorang suci. Seharusnya tidak ada masalah. Jika Saint King ingin membunuh seseorang, apa gunanya mengalami begitu banyak masalah? Satu pikiran saja sudah cukup. Bahkan jika 3 burung Phoenix tua telah lama mati, kekuatan mereka masih ada. Sebuah pikiran tunggal masih bisa dengan mudah membunuh seorang Saint kecil atau seorang suci menengah, dan bahkan seorang Saint agung tidak akan berani mendekat. Ini adalah kesempatan besar yang ditakdirkan untuk Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan mungkin akan membuatnya terlahir kembali. Ling Han menyeringai. Tanduk naga sejati telah diselesaikan, dan sekarang tampak seperti bulu Phoenix surgawi juga dapat diperoleh. Itu adalah 3 True Phoenixes tingkat Saint King. Mencabut salah satu bulu saja sudah cukup. Ada apa di dada? Permaisuri Luansing sangat penasaran. Mari kita buka dan lihat. Ling Han memanjat kereta itu. Ini adalah barang yang sangat kuno. Ada lubang di mana-mana di sandaran lengan kedua sisi. Dan semuanya telah diledakkan oleh alat dewa tertinggi. Aura pembunuh menggelegak dari sana. Ling Han tidak berani menyentuhnya, dan dengan hati-hati menghindarinya. Dia ingin menarik peti ini ke menara hitam. Kemudian, tidak peduli bahaya apa yang ditimbulkannya, menara hitam akan mampu menekannya. Tetapi masalahnya adalah peti ini sepertinya telah direkatkan ke kereta, dan kereta itu ditarik oleh 3 True Phoenixes. Jika dia ingin menerimanya, dia harus menerima 3 True Phoenixes juga. Ini adalah prestasi yang mustahil. Meskipun ketiga True Phoenixes telah lama meninggal, mereka masih memiliki obsesi yang tidak bisa dibubarkan. Jika tidak, mereka tidak mungkin melakukan perjalanan melalui alam semesta dan terbang ketika mereka merasa dipanggil oleh mantra. Kecuali jika keinginan Ling Han lebih kuat daripada ketiga True Phoenixes ini, dan bisa mengambilnya dengan paksa. Dan ini jelas tidak mungkin. Ling Han berbalik, dan memberitahu Permaisuri Luansing, "Aku akan membuka peti, mundur sedikit." Kali ini, Permaisuri tidak menurut. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu bata. "Anda membukanya. Jika ada serangan yang meledak, saya akan memblokirnya." Dengan batu bata di tangan, dunia menjadi miliknya. Ling Han melihat ekspresinya dipenuhi dengan tekad dan mengangguk. Dengan Permaisuri mengulur waktu dengan memblokir, dia bisa membawa mereka berdua ke menara hitam jika ada bahaya. Dia menurunkan tubuhnya dan pergi untuk membuka dada. Peti itu tidak dapat dengan mudah digerakkan, tetapi itu jauh lebih mudah untuk membuka peti itu.
Sangat berat. Ling Han mengertakkan gigi. Dia merasa tutup dadanya sedikit kendor, tetapi beratnya bahkan lebih menakutkan dari 100.000 gunung. Itu praktis seberat seluruh planet. Dengan semburan semua kekuatannya, origin power, dan staminanya, tutup peti itu akhirnya terangkat sedikit. Dan itu hanya dia. Kalau tidak, jika itu orang lain, tidak mungkin. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka hanya akan merobek tangan mereka sendiri. Itu terlalu berat. Peti itu terbuka sedikit, dan cahaya agung berkedip seolah-olah harta langka yang menakjubkan akan segera muncul. Ling Han melepaskan teriakan besar, menggunakan semua kekuatannya, dan sedikit lagi mengangkat tutup dada. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan mereda di tangannya. Peti itu sebenarnya terbuka dengan sendirinya. Ling Han mundur selangkah, dan berdiri di samping Permaisuri Luansing. Sementara itu, Permaisuri telah mengangkat batu bata tinggi-tinggi, dan berhati-hati serta waspada. Weng, peti itu terbuka, dan seberkas cahaya agung melesat ke langit seolah-olah harta surgawi yang luar biasa sedang diresmikan. Setelah sekian lama, cahaya megah ini akhirnya berangsur-angsur memudar, tetapi masih ada cahaya yang berdesir di dada, meski tidak secerah dulu. Ling Han dan Permaisuri sama-sama tanpa sadar mengambil langkah ke depan, ingin melihat lebih dekat. Mereka sangat penasaran. Mereka berseru karena terkejut. Itu karena itu bukan semacam harta karun yang ada di peti itu, melainkan adegan kekacauan. Mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Apa itu tadi? Setiap bunga berarti dunianya sendiri. Mungkinkah peti ini juga menjadi peti tersendiri? Ling Han memasang ekspresi aneh. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi benar-benar muncul dengan cara ini. Ayo masuk dan lihat. Permaisuri Luansing menanyakan pendapat Ling Han. Baiklah, Ling Han mengangguk. Dia adalah orang yang sangat ingin tahu sejak awal. Karena segala sesuatunya telah berkembang sejauh ini, secara alami tidak ada alasan baginya untuk mundur sekarang. Itu perlu untuk berhati-hati. Ling Han memanggil binatang iblis dari dalam menara hitam, dan melemparkannya ke peti harta karun. Ini adalah banteng liar. Ekornya menyentuh dada lebih dulu, dan segera tersedot seperti banteng yang terbuat dari lumpur yang jatuh ke laut. Dalam proses disedot, meski masih meronta, tampaknya tidak terluka. Itu hanya tidak bisa berjuang untuk bebas. Tak lama kemudian, banteng liar ini menghilang. Ling Han melempar harimau, serigala, dan sebagainya. Ling Han menyeret keluar Kaisar Iblis Asura juga. Segera, wajah yang terakhir memucat ketakutan. Takut Ling Han benar-benar akan melemparkannya saat dia melakukannya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, aku Asura kecil, jangan lempar aku juga." Pengecut dan takut mati adalah karakter aslinya, yang tidak lagi membuatnya malu. Ling Han terkekeh. Setelah mencoba berkali-kali, dia 99% yakin bahwa proses masuk ke peti harta karun ini, setidaknya, tidak berbahaya. Adapun apa yang ada di dalamnya, dia tidak tahu. Ayo masuk dan lihat. Dia melepaskan tendangan dengan kakinya, dan Asura Demon Emperor tiba-tiba jatuh. Kemudian, Ling Han menarik Permaisuri dan mereka berdua melompat ke dada. Weng, ditarik oleh kekuatan tak dikenal, Ling Han dan teman-temannya tiba di kaki gunung. Di depan mereka ada gunung besar, tapi cakar besar menekan di puncak gunung. Itu telah diambil, dan masih berdarah seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Dan di dunia luar, sebuah kapal luar angkasa mendekat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tiba-tiba, itu berhenti, dan 7 orang melompat keluar dari dalam. Chapter 1505. Menjadi gila karena kemiskinan. Ketujuh orang ini semuanya adalah anak muda yang riang, terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Para pria tampan dan wanita cantik, semua memancarkan aura unik untuk tingkatan raja. Pemotongan leluhur memang benar. Akan ada keberuntungan besar muncul di sini, kata seorang pria muda. Secara alami, keterampilan meramal ancestor tidak ada duanya.
Harta langka apa ini? Aku tidak tahu, tapi karena leluhur menyuruh kita melakukan perjalanan ke sini, itu pasti bukan hal biasa. Ini adalah 3 True Phoenixes, surga. Menggunakan 3 True Phoenixes sebagai tenaga kuda, sungguh kekayaan yang selangit. Harta rahasia semacam ini pasti luar biasa. Mengapa peti dibuka? Ya, benar. Leluhur telah mengatakan bahwa keberuntungan ada di dalam peti. Dan bahkan jika seseorang berhasil di sini lebih dulu, dengan kekuatan gabungan dari kita bertujuh, mungkinkah ada orang di bawah level Saint yang tidak dapat kita tangani? Saya takut itu adalah tindakan seorang suci. Mustahil, leluhur telah menyembunyikan tikungan takdir. Bahkan jika harta karun itu muncul, itu tidak akan menarik perhatian orang suci. Seharusnya seseorang yang kebetulan tiba di sini. Sisihkan saja. Ayo kita segera masuk. Tapi tubuh dari ketiga True Phoenixes di luar, jangan pikirkan itu. Tubuh Saint King bukanlah sesuatu yang bisa kita idamkan. Meskipun leluhur telah memperkirakan bahwa harta karun langka akan muncul kali ini, dia masih salah perhitungan. Jika dia tahu bahwa akan ada 3 True Phoenixes, leluhur mungkin akan pindah secara pribadi. Tepat sekali. Meskipun harta rahasia seorang Saint King itu remeh bagi kami, dengan latar belakang kami, itu masih sangat berharga. Tidak, saya tiba-tiba teringat, dengan 3 Raja Phoenix sebagai tunggangannya, ini adalah harta rahasia Raja Sungai Surgawi yang legendaris. Apa? Orang yang bergabung dengan tanah terlarang kita untuk menyerang dikatakan terhubung dengan alam surgawi. Kali ini Ancestor benar-benar salah perhitungan. Jika ini adalah harta rahasia Raja Sungai Surgawi, maka bukan hanya leluhur, tetapi bahkan tembakan besar pada tingkat yang sama dengan leluhur akan tergoda. Apa yang akan kita lakukan? Harta karun itu ada tepat di depan kita. Jadi bagaimana kita bisa membiarkannya berlalu begitu saja? Meskipun leluhur telah menyembunyikan tikungan takdir, waktunya masih terbatas. Tepat sekali, mari kita dapatkan harta langka itu dulu. Ketujuh dari mereka sangat bersemangat. Ini sebenarnya adalah harta karun legendaris yang ditinggalkan Raja Sungai Surgawi. Itu bisa diklaim sebagai salah satu harta paling berharga dari seluruh alam abadi. Setiap tembakan besar yang benar pasti akan tergoda. Mereka masuk ke dalam peti satu persatu. Mereka tidak harus berhati-hati seperti Ling Han dan kelompoknya dan mengirimkan penyelidikan dengan hati-hati, karena mereka telah menerima instruksi pribadi dari tokoh klan mereka yang perkasa, dan tahu bahwa tidak ada bahaya. Ling Han dan Permaisuri Luan Xing tidak tahu bahwa beberapa pengunjung telah tiba. Menurut pendapat mereka, dengan seberapa besar alam semesta, bahkan 3 Raja Phoenix pun ukurannya tidak terlalu signifikan. Jadi kemungkinan kapal luar angkasa lewat untuk bertemu mereka seharusnya nol. Mereka melihat ke puncak gunung. Cakar besar itu pasti milik sejenis binatang iblis, dan telah patah di pergelangan tangannya. Itu masih merembes darah yang sangat kental dan memantulkan cahaya seperti batu rubi merah cerah. Sebenarnya ada keindahan luar biasa di dalamnya. Bahkan jika itu hanya kaki yang patah, itu masih membuat orang lain merasa tercekik. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya pemilik cakar ini. Dikatakan bahwa Raja Sungai Surgawi telah mati karena serangan gabungan dari banyak musuh yang kuat, dan itu pasti kelompok terkuat dari seluruh alam abadi. Hanya melihat 3 True Phoenixes yang mati di luar, mereka tahu betapa luar biasa kuatnya para penyerang untuk membunuh mereka. Ayo naik dan lihat puncaknya, kata Ling Han. Tidak hanya ada satu puncak di sini, tetapi jelas bahwa puncak ini tepat di depan Ling Han dan kelompoknya adalah yang paling menarik perhatian. Cakar besar itu terlalu jelas. Mereka bertiga mendaki gunung, dan baru saja mengambil satu langkah ketika mereka segera merasakan aura pembunuh yang menakutkan melonjak ke arah mereka. Ling Han masih baik-baik saja, tetapi Permaisuri tidak memiliki fisik sekuat dia. Dia merasa seolah-olah angin gunung setajam pisau. Kekuatan asalnya secara otomatis diaktifkan, dan membentuk perisai di sekelilingnya. Ini pasti karena cakar raksasa di puncak gunung itu. Ketika hembusan angin melewati, mereka membawa beberapa bintik darah, menyebabkan angin membawa aura pembunuh yang menakutkan dan memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Sementara itu, Kaisar Iblis Asura langsung mengeluarkan seteguk darah, dan dikirim terbang.
Harus diketahui bahwa Linghan dan Permaisuri Luansing telah maju ke tingkat Sungai Abadi, dan itu hanyalah cakar yang patah. Namun sudah cukup untuk membuat Permaisuri merasa seolah-olah dia telah melawan musuh yang kuat. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya pemilik cakar ini ketika masih hidup. Linghan menarik Kaisar Iblis Asura ke Menara Hitam, dan berjalan bersama Permaisuri di jalur pegunungan. Jalur gunung tidak berbatu, karena dilapisi oleh logam tak dikenal sampai ke puncak gunung. Ada sebuah istana di sana, tapi justru itu adalah sasaran serangan kaki raksasa itu, dan karena itu sebagian besar telah dihancurkan. Linghan tertegun, dan tidak bisa membantu tetapi berjongkok. Ini adalah Godly Metal level 16. Level 16 hanya selangkah lagi untuk mencapai level bahan suci, dan itu sebenarnya digunakan sebagai langkah. Betapa borosnya itu. Setelah Linghan mengatasi keterkejutannya, dia tertawa keras. Pedang iblis surgawinya tepat perlu menelan logam dewa bermutu tinggi untuk maju lebih jauh. Meskipun masih tidak diperlukan material mewah seperti logam Godly level 16, jika itu menyempurnakan seluruh deretan langkah yang terbuat dari logam Godly level 16 seperti ini, itu cukup untuk naik dari level 16 ke level 17 dalam sekali jalan. Luar biasa, dia mulai membongkar tangga. Tidak mungkin untuk mengambil seluruh gunung, tetapi membongkar tangga dan kemudian membawa mereka ke Menara Hitam tidak akan terlalu sulit. Dan hanya seseorang dengan fisik yang kuat seperti dia yang bisa membuka tangga saat dia berdiri melawan angin gunung yang menakutkan. Meskipun Permaisuri ingin membantu, dia segera merasa sangat tegang sehingga dia harus berdiri di pinggir lapangan. Kekuatan asal tidak cukup. Istirahat saja, aku akan melakukannya, kata Linghan tersenyum. Dia tidak tahan jika istrinya melakukan pekerjaan yang begitu keras. Lihat saja kulitnya yang lembut dan dagingnya yang lembut. Dia sekarang sangat bersemangat, senang bekerja. Pedang iblis-iblis sekarang seperti lubang tanpa dasar, jadi mengelola untuk mengisinya sedikit sudah cukup untuk mengisinya dengan kegembiraan. Sangat buruk. Mengapa tidak ada logam level 11 Godly? Sekarang, saya hanya dapat menyimpan logam ketuhanan pada tingkat ini dan melihatnya, saya belum bisa menggunakannya. Saat dia menggali, dia terus bergumam. Ini meremehkan keuntungannya. Permaisuri tidak bisa membantu tetapi menutupi senyumnya saat sosok rampingnya bergetar dalam humor, sikapnya yang anggun. Tetapi tepat pada saat ini, keduanya membeku pada saat yang sama ketika mereka menemukan bahwa ada beberapa aura tambahan yang muncul entah dari mana. Mereka melihat ke bawah menuju kaki gunung dan melihat bahwa 7 orang muncul dari udara tipis di sana. Mereka semua adalah pria dan wanita muda, berkembang dengan semangat heroik seolah-olah mereka adalah True Phoenixes dan True Dragons. Fenger, Linghan berhenti, menunjukkan sedikit niat membunuh. Jangan cemas, Little Sister berada di bawah perlindungan 3 True Phoenixes tingkat Saint King. Dan bahkan jika Great Saint datang, dia mungkin tidak dapat melukainya. Permaisuri segera menghiburnya. Linghan mengangguk. Dia panik karena perhatiannya padanya. Orang-orang ini datang secara tidak sengaja, katanya. Tingkat Sungai Abadi tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kereta yang ditarik oleh 3 True Phoenixes. Jadi, pasti mereka kebetulan tiba di sini. Ini adalah kebetulan yang hampir tidak mungkin terjadi. Linghan terus menggali. Mereka hanya berada di tingkat Sungai Abadi. Dia sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam hati. Di bawah, ke-7 orang mulai mendaki gunung. Jalan ini benar-benar usang, keluh seseorang. Sepertinya tangga telah digali. Bagaimana bisa para wanita dalam kelompok itu menggelengkan kepala? Jika mereka mencuri sesuatu, mereka akan mencuri istana di puncak itu. Siapa yang tertarik dengan langkah-langkah tersebut, itu benar-benar terlalu hambar. Selanjutnya, leluhur mereka termasuk kelompok yang telah menyerang tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki jangkauan yang buruk? Mencuri bahkan langkah-langkahnya, mereka akan menjadi gila karena kemiskinan, bukan? Tepat sekali. Mereka seharusnya rusak selama pertempuran. Para pria lainnya masing-masing mengangguk. Namun, penampilannya tampaknya sedikit berbeda dari tanda-tanda rusak selama pertempuran.
Jika harus diklaim bahwa nenek moyang mereka yang pindah bertahun-tahun yang lalu, itu tidak masalah, tetapi dia jelas tidak berhasil. Jadi jam berapa dia harus menghapus langkah-langkah itu? Aneh, memang sangat aneh. Mereka terus mendaki gunung, dan tak lama kemudian, mereka melihat Ling Han yang saat ini sedang bekerja keras untuk menggali. Pada saat ini, mata mereka hampir keluar karena terkejut, dan mulut mereka terbuka lebar. Sial, benar-benar ada seseorang yang menjadi gila karena kemiskinan, bahkan tidak menyia-nyiakan langkahnya. Chapter 1506. 8 batu tanah terlarang. Apakah Anda berasal dari alam liar? Gila karena kemiskinan, bahkan menggali langkah-langkahnya. Ini benar-benar terlalu mengabaikan cara dunia, bukan? Bukankah dia melihat ada istana di puncak? Hal-hal yang tersembunyi di dalam pasti akan lebih berharga dari yang kamu gali sekarang. Betapa bodohnya kamu, betapa piciknya. Dalam sekejap ini, ketujuh dari mereka menempelkan tanda pedesaan pada Ling Han. Hanya orang seperti itu yang ingin menggali tangga emas ini ketika mereka melihatnya. Meski mereka juga sedikit tergoda. Ini adalah logam level 16 godly yang telah membuka jalur pegunungan. Kekayaan seperti itu, cek, terlalu mencengangkan. Mereka bertahan melawan angin gunung yang menakutkan, dan segera mendekat. TSK. Ketika mereka melihat permaisuri Luansing, semua orang memasang ekspresi tertegun. Bahkan mulut ketiga wanita itu sedikit menganga, mata mereka lebar. Meskipun mereka percaya diri dengan kecantikan mereka sendiri, dan tidak mengakui inferioritas kepada salah satu dari tiga lainnya, di depan permaisuri, bahkan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Kesenjangannya pun tidak hanya sedikit. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keempat pria itu bahkan lebih buruk. 2 di antaranya sudah mengeluarkan air liur, dan air liur mereka telah membasahi pakaian mereka. Seolah-olah mereka idiot yang belum pernah melihat wanita sebelumnya. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Setiap gerakan dan isyarat darinya adalah kesempurnaan itu sendiri. Batuk, seorang pria muda adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, dan berkata, "Saya Huken, dan ini adalah klan saya. Karena kami bisa bertemu di alam semesta tanpa batas ini, jelas kami ditakdirkan untuk bertemu. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menjelajahi alam misteri ini?" Ketika mereka mendengar kata-katanya, ketiga pria lainnya semuanya tampak bersemangat, sementara ekspresi ketiga wanita itu menjadi gelap. Mereka merasa rendah diri di depan permaisuri, jadi mereka tentu saja tidak ingin semua perhatian ditarik oleh permaisuri. Biasanya, jika orang luar muncul di alam misteri yang memiliki latar belakang yang menakjubkan, reaksi pertama seharusnya membunuh mereka untuk menjaga rahasia. Tetapi siapa yang meminta permaisuri menjadi terlalu cantik? Dia begitu cantik sehingga semua hati mereka luluh, dan mereka benar-benar menyampaikan saran untuk menjelajahi alam misteri bersama. Permaisuri Luansing bahkan tidak ingin berbicara. Perhatiannya hanya terfokus pada Ling Han, dan untuk yang lainnya, mereka diabaikan sepenuhnya. Mata Ling Han menyapu kelompok itu. Dia telah melihat semua orang dari tingkat ekstrim Eternal River Tier yang paling rendah ke tingkat yang sempurna, jadi bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi darinya, dia masih dapat memperkirakan tingkat budidaya mereka melalui perbandingan. Dari ketujuh orang tersebut, pembicara, Huken, memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Dia telah mencapai tahap puncak dari tingkat kesempurnaan. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang jagoan muda yang sama sekali tidak kalah dengan orang-orang seperti Ren Feiyun dan Qitian. Dia sedikit terkejut. Otoritas tertinggi di bidang alam semesta ini seharusnya adalah Star Sensei. Jadi tingkatan raja muda yang berharap menjadi orang suci seharusnya sudah terdaftar di Akademi Seni Bela Diri Star Sen. Namun, Ling Han sangat asing dengan ketujuh orang ini. Selain itu, dia tidak melihat tanda Akademi Seni Bela Diri bintang pasir di pakaian mereka, jadi mereka seharusnya bukan kakak dan adik senior yang telah mendaftar di Akademi 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Apalagi ketujuh orang ini terlalu muda.
perbedaan 1-2 juta tahun masih terlihat sangat jelas. Dengan penilaian Ling Han, 7 orang ini seharusnya berusia kurang dari 1 juta tahun. Berusia kurang dari 1 juta tahun. Namun ada 1 di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi, 2 di tingkat awal dari tingkat yang sempurna, 3 di tingkat yang sangat ekstrim, dan 1 di tingkat yang ekstrim sedang. Barisan ini sedikit menakutkan. Tempat apa yang menghasilkan begitu banyak keajaiban kelas atas? Ling Han berpikir seperti itu, tetapi berkata, tidak perlu, kita hanya akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Segera, Hu Ken dan kelompoknya tampak tidak senang. Menurutmu tempat seperti apa ini, alam misteri yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi? Jika berita tentang itu bocor, mengesampingkan tingkat sungai abadi seperti mereka, bahkan orang suci kecil, orang suci sedang, atau bahkan orang suci agung tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah tahap yang hanya bisa dimasuki oleh para raja suci, dan sekarang, mereka dengan ramah mengundang mereka berdua untuk menjelajah bersama. Pertama, mereka berencana untuk memberikan wajah kepada permaisuri, dan kedua, mereka ingin menjaga keduanya di bawah pengawasan mereka, dan ketika mereka selesai, mereka pasti akan membawa mereka kembali ke tanah terlarang. Lelucon apa? Mereka telah mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Sungai Surgawi. Bisakah berita seperti itu dibiarkan menyebar? Bukankah hal itu kemudian menarik perhatian dan agresi dari negeri terlarang lainnya? Bukankah justru harta karun di sini yang menyebabkan leluhur tanah terlarang menyerang Raja Sungai Surgawi bersama-sama? Dia tidak memberi mereka wajah. Bocah, kamu sangat tidak pengertian. Satu-satunya orang di tingkat ekstrim sedang dari Eternal River Tier keluar. Namanya Hu Bing. Kamu benar-benar orang desa yang tidak tahu berat badannya sendiri. Ini adalah harta rahasia Raja Sungai Surgawi. Fakta bahwa Anda berhasil masuk ke sini sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dan Anda masih ingin bagian dari jarahan, Hu Ken dan yang lainnya tidak menghentikannya. Di mata mereka, Hu Bing sendiri sudah cukup untuk menekan pasangan ini, dan semuanya baik-baik saja selama dia tidak melukai keindahan yang luar biasa itu. Ling Han terkejut. Ketujuh orang ini benar-benar tahu tentang harta karun Raja Sungai Surgawi. Mereka tahu situasi di tempat ini, maka itu berarti bukan kebetulan mereka datang ke sini. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik, dan dia bertanya, dari mana asal kalian semua? Kami, pada awalnya, Hu Bing menghina bahkan berbicara lebih banyak dengan Ling Han, tetapi ketika mata permaisuri yang sangat cantik itu terfokus padanya, dengan sedikit rasa ingin tahu di dalamnya, dia segera merasakan darahnya mendidih dan menjadi gegabah. Dia sangat ingin pamer sedikit, dan segera berbicara, kami datang dari 8 batu terlarang tanah. 8 batu, tanah terlarang, apa itu tadi? Ling Han memandang permaisuri, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, menyatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Karena itu, dia dengan sengaja mendorong mereka untuk mengungkapkan lebih banyak. Tanah terlarang 8 batu apa? Hanya namanya yang terdengar seperti bukan tempat yang layak, tidak mampu menghasilkan elit apapun. Kalian semua adalah sekelompok orang desa, orang dusun C Country. Kali ini, Hu Ken dan seluruh kelompoknya sangat marah. Siapa yang dia panggil udik desa? Ah, siapa orang desa di sini? Siapa yang saat ini sedang menggali tangga? Ah, dia sendiri adalah orang udik desa terbesar, dan dia masih berani menyebut orang lain itu. Hu Bing tidak tahan lagi, dan menyatakan, kamu adalah katak yang hidup di dasar sumur. Jadi kamu belum pernah mendengar tentang tanah terlarang, tentunya. Harus diketahui bahwa tanah terlarang kita telah ada selamanya, dan asal-usul kita berasal dari Hu Bing. Hu Ken dan yang lainnya berteriak pada saat bersamaan, menghentikan Hu Bing untuk mengatakan apapun lebih jauh. Saat itulah wajah Hu Bing pucat. Dia menunjuk Ling Han dan berseru, kamu berani menipuku. Dia seharusnya tidak begitu mudah marah. Tetapi siapa yang membiarkan ada permaisuri berdiri di sela-sela? Fakta ini telah menyeret tingkat kecerdasannya turun tanpa henti. Ling Han menyeringai, dan berkata, kaulah yang mengucapkan kata-kata itu, sudahkah aku memaksamu? Lanjutkan saja, dari mana asal negeri terlarang? Bukan urusanmu, Hu Ken menyela. Nona, maaf. Harta karun Raja Sungai Surgawi terlalu mengejutkan,
kita harus memastikan bahwa berita itu pasti tidak akan bocor. Aku akan menyusahkan kalian berdua untuk tetap di sisi kita, dan ketika situasinya mereda, kalian berdua secara alami akan mendapatkan kembali kebebasanmu." Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, secara alami ada rencana lain yang dirumuskan di kepalanya untuk pria itu, temukan cara dan bunuh dia. Sedangkan untuk wanita itu, dengan dirinya sendiri dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, bukankah mudah untuk mendekatinya? Melihat keindahan luar biasa dari permaisuri, bahkan dia, seorang raja muda tingkat yang dekat dengan level Sein, tidak bisa menghentikan jantungnya berdenyut dengan liar dan menelan beberapa kali. Terlalu indah, dia pasti harus menghadapinya sebelum kembali. Jika tidak, ada jagoan muda di klan yang sudah lama masuk ke level Sein. Jika dia menarik perhatiannya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing? Itu berarti mereka berencana menahan mereka berdua sebagai tahanan rumah. Sebuah gagasan datang ke Ling Han, dan dia berseru, "Kami datang dari tanah terlarang Ling Besar." Dia memutuskan untuk menipu orang-orang ini lagi. Chapter 1507. Dua kerugian berturut-turut. Tanah terlarang Ling Besar, tidak pernah mendengar hal tersebut. Apakah ada tanah terlarang seperti itu? Hu Ken dan kelompoknya semua saling memandang dan menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tempat seperti itu. Bagaimana mungkin orang desa sepertimu berasal dari tanah terlarang? Hu Bing mendengus. Orang mana yang berasal dari tanah terlarang yang akan begitu mengabaikan cara dunia dan melepaskan hadiah besar sambil meraih hal-hal sepele seperti langkah-langkahnya? Apakah kamu tidak malu? Namun, pola pikir Ling Han berbeda. Seluruh harta karun ini adalah miliknya, jadi dari manapun dia memulai, siapa di dunia ini yang bisa ikut campur? Kalian bahkan belum pernah mendengar tentang Great Ling Forbidden Land, kalian semua terlalu kasar. Ling Han membalas dengan sinis. Bagaimana mungkin lidah yang telah dia latih dalam pertemuannya dengan anjing hitam besar tidak tajam? Sial, orang ini. Hu Ken dan kelompoknya meledak dengan amarah. Jelas tidak ada tanah terlarang seperti itu, dan dia pasti seorang penipu. Namun dia benar-benar menyebut mereka kasar. Jangan bertengkar dengannya tanpa henti, Hu Ken berkata dengan sinis. Baiklah, Hu Bing mengangguk. Matanya tertuju pada Ling Han, sementara seringai dingin muncul di bibirnya. Dia mungkin tidak pandai melontarkan omong kosong, tapi dia benar-benar terampil. Tidak peduli seberapa banyak Anda membual, bisakah itu benar-benar menjadi kenyataan? Dia bergerak dan meninju Ling Han. Kekuatan asal kental, membentuk kepalan batu, tapi kekuatan di balik serangan ini sangat kecil. Paling-paling itu hanya pada tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi. Mengapa begitu lemah? Sangat sederhana. Angin gunung di sini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, dan seseorang harus menggunakan kekuatan asal untuk melindungi diri sendiri, atau tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Ini adalah semacam kekuatan regulasi. Jadi, semakin kuat orang tersebut, semakin kuat efeknya. Jelas bahwa jarak antara tingkat kultivasi ketujuh dari mereka sangat besar, tetapi mereka semua harus menggunakan upaya penuh untuk menghadapinya. Tetapi jika saya lemah, saya akan menjadi musuh saya. Dengan demikian, dia yakin bahwa meskipun serangannya hanya pada tingkat ekstrim rendah, dia akan dapat menyebabkan luka serius pada Ling Han, atau bahkan membunuhnya. Dia juga hanya berada di ekstrim rendah. Selain itu, Eternal River Tier biasa hanya akan memiliki 2 atau 3 bintang dari tingkat yang melebihi kekuatan pertempuran. Dan sekarang, dengan hal itu juga, bagaimana Ling Han mampu memblokir serangannya? Hu Ken dan yang lainnya menyilangkan tangan di dada saat mereka menonton, tampak sangat arogan. Mereka semua adalah tingkatan raja yang berasal dari tanah terlarang. Asde dari keajaiban muda yang juga berasal dari tanah terlarang. Siapa yang bisa menandingi mereka di dunia ini? Tidak ada. Pasti tidak. Ling Han dengan santai menatapnya. Dia mengulurkan satu jarinya, lalu mulai menggali di tangga lagi. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Rambut Hu Bing hampir berdiri karena amarahnya. Itu sangat sombong. Kami bertempur di sini, dan kamu benar-benar masih menggali. Sial,
Apakah kamu akan mati jika kamu menggali lebih sedikit? Karena itu masalahnya. Maka lanjutkan saja dan mati. Dia mengendalikan tinju batu untuk menuju ke arah Ling Han. Ketukan jari Ling Han berubah menjadi kilatan pedang Qi yang menebas tinju batu. Tiba-tiba, cahaya pedang tenggelam, dan kepalan batu ini benar-benar diiris dengan paksa. Segera, itu mengubah arah serangan, dan kedua bagian melewati kedua sisi Ling Han, tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun. Tapi kilatan pedang Qi ini masih mengiris ke arah Hu Bing seolah-olah kekuatannya tidak melemah sedikitpun. Hu Bing kaget. Dalam keadaan biasa, dia secara alami tidak akan takut dengan serangan apapun yang datang dari ekstrim rendah tingkat sungai abadi. Tetapi masalahnya adalah dia saat ini menghabiskan sebagian besar kekuatan asal untuk bertahan melawan angin gunung. Dan sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan asal yang tersisa dalam serangannya, jadi tidak ada kekuatan asal lain yang tersisa untuk memperkuat pertahanannya. Meskipun serangan ini tidak terlalu kuat, itu hanya serangan terakhir yang mematahkan punggung unta. Hu Bing, seorang wanita bergerak, dan mengulurkan telapak tangan yang berubah menjadi tangan yang sepertinya terbuat dari batu giok, membentuk blok di depan Hu Bing. Hu Bing sangat berterima kasih. Terima kasih, Sister Jing. Namun, dia bahkan belum menyelesaikan ucapan terima kasihnya ketika pedang Qi mencapai dia. Telapak giok itu hancur seketika, dan Qi terus menebas ke arah Hu Bing. Dia sama sekali tidak mengharapkan serangan ini. Pada awalnya, dia mengira bahwa sejak Hu Jing telah membuatnya bergerak, itu pasti akan cukup untuk membantunya. Tetapi sekarang dia hanya bisa menonton tanpa daya saat serangan itu mencapai dia dan menebas dadanya. Sebuah aliran darah segera menyembur keluar, dan dia dikirim terbang dengan kekuatan itu. Saudara Bing 6 lainnya memanggil pada saat bersamaan. Mereka semua berlomba, dan berhasil menangkap Hu Bing. Aku baik-baik saja, kata Hu Bing dengan susah payah. Meskipun serangan dari Ling Han ini sangat kuat, setelah diblokir 2 kali berturut-turut, kekuatannya juga sangat berkurang. Jadi wajar jika itu tidak mungkin memberikan terlalu banyak kerusakan padanya. Lebih penting lagi, itu karena angin gunung di sini terlalu kuat. Jika tidak, dia tidak akan takut pada serangan ini. Hu Ken dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi muram. Mereka awalnya mengira mereka akan dapat dengan mudah menekan udik negara ini, tetapi pada akhirnya, Hu Bing yang terluka oleh serangannya sebagai gantinya. Hal ini membuat mereka sangat kaget dan juga malu. Aneh, jelas sekali bahwa mereka semua terpengaruh oleh angin gunung, dan tidak satu pun dari mereka bisa melepaskan kehebatan pertempuran terkuat mereka. Dia hanya ekstrim rendah, jadi bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah dia benar-benar datang dari tanah terlarang Ling besar itu? Jika tidak, tempat apa lagi yang bisa menghasilkan keajaiban yang begitu kuat? Kami telah meremehkanmu, orang yang telah pindah untuk membantu Hu Bing keluar dari dilemanya. Hu Jing melangkah keluar. Ada sedikit kemarahan di wajah cantiknya. Dia sudah pindah, namun masih belum bisa melindungi Hu Bing sepenuhnya, yang membuatnya marah. Ling Han mengabaikannya, dan terus menggali tangga. Seberapa banyak dia meremehkannya, saat ini, Hu Jing benar-benar merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Namun Permaisuri Luan Xing melangkah keluar, dan berkata, suamiku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Izinkan saya bertukar beberapa pukulan dengan Anda. Mata Hu Jing tampak menyeramkan. Dia membenci Permaisuri Luan Xing karena telah merebut sorotannya sejak awal, dan sekarang ditambah dengan kemarahan yang dia rasakan dari Ling Han. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan amarahnya pada wanita ini. Dia tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin meninggalkan beberapa bekas luka besar yang tidak bisa dihilangkan di wajahnya sehingga dia selamanya akan menjadi wanita yang mengerikan. Dan kemudian kita akan melihat apakah kamu masih berani memamerkan kecantikanmu. Dia langsung pindah. Dengan seruan lembut, gunung itu menggelegar berulang kali. Paku-paku batu yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari bawah tanah, dan menusuk ke arah Permaisuri Luan Xing seperti itu adalah beberapa tombak. Permaisuri bukanlah Ling Han. Dia tidak memiliki fisik yang menakjubkan. Di tempat ini, dia juga akan sangat terhalang, tetapi dia masih memiliki lempengan batu awal mutlak. Ini adalah alat dewa yang bisa membubarkan semua serangan. Dia menembak. Peng, 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 peng.
Batu bata menghantam mereka, dan semuanya hancur. Seorang wanita cantik sedang melambai di sekitar batu bata. Ini jelas tidak pantas, tetapi kecantikan permaisuri melampaui segalanya. Bahkan jika dia melambaikan batu bata, dia masih sangat cantik, menyajikan pemandangan yang menyenangkan bagi semua. Dia langsung menghubunginya, dan membanting bata di wajah Hu Jing. Di bawah pengaruh angin gunung, bagaimana Hu Jing bisa menahan pukulan ini? Dia dikirim terbang, pingsan di tanah. Kali ini, luka-lukanya jauh lebih serius daripada luka Hu Bing. Dia dibantu berdiri oleh yang lain. Kata-kata Ancestor Wenxin secara mengejutkan tercetak di wajahnya, membuat pemandangan yang lucu, tetapi Hu Ken dan yang lainnya tidak merasa ingin tertawa sama sekali. Mereka menatap batu bata di tangan permaisuri dan mengerutkan kening. Batu awal mutlak, Hu Ken berkata dengan suara rendah. Permaisuri mengabaikan pertanyaannya. Dia tidak terikat kewajiban untuk menjawab kepada siapapun, betapa bangganya dia. Itu pasti batu awal mutlak. Itu tidak dapat dirusak oleh kekuatan eksternal, dan memiliki kata-kata leluhur terukir di atasnya juga. Itu pasti batu awal mutlak, kata seorang wanita dengan keyakinan mutlak. Namanya Hu Suyu, dan dia berada di tahap awal tingkat kesempurnaan. Rebut, mata yang lain bersinar. Jangan berpikir bahwa batu awal mutlak tidak memiliki banyak kekuatan. Karena sifatnya yang unik yaitu tidak rusak, terkadang digunakan untuk merekam beberapa rahasia, dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, mungkin saja ada teknik rahasia menakjubkan yang tersembunyi di dalam batu awal mutlak. Lebih buruk menjadi yang terburuk, bahkan jika tidak ada, batu awal mutlak terlalu luar biasa di alam abadi, dan dapat digunakan sebagai harta berharga untuk pertahanan. Chapter 1508. Asal-usul tanah terlarang, tetapi masalahnya adalah bahwa angin gunung di sini terlalu dingin, dan sangat membatasi tingkat kultivasi mereka. Dengan cara itu, permaisuri, yang memiliki batu awal mutlak, terlalu perkasa. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Bukan karena mereka tidak kuat. Sebenarnya kondisi di sini terlalu menguntungkan permaisuri. Ayo pergi. Kami akan pergi ke tempat lain dulu. Begitu mereka menuruni gunung, kami akan menangkap mereka. Hu Ken segera memutuskan. Bahkan jika dia berada di tahap puncak dari level yang sempurna, dia tidak yakin dia bisa menangkap Ling Han dan permaisuri Luan Xing di sini. Terutama Ling Han. Itu sangat aneh. Sepertinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh angin gunung. Hei, kenapa kamu pergi? Ling Han berdiri. Kami baru saja bercakap-cakap, jadi bagaimana kamu bisa pergi tanpa pamit? Siapa yang bersenang-senang konservasi dengan Anda? Apakah kita mengenal satu sama lain dengan sangat baik? Hu Ken menggelengkan kepalanya. Abaikan dia. Mundur, tidak perlu mendapatkan kepuasan sesaat. Bertarung di tempat ini terlalu merugikan bagi mereka. Ketujuh dari mereka ingin pergi, namun Ling Han memblokir jalan mundur mereka dengan satu lompatan, tidak membiarkan mereka menuruni gunung. Ketika mereka melihat Ling Han terbang di atas kepala mereka, ketujuh dari mereka tidak bisa membantu tetapi pucat. Apakah kamu orang aneh? Angin gunung di sini memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Mereka bahkan tidak berani berjalan terlalu cepat. Jika tidak, ketika angin menerpa mereka, mereka akan terluka di sekujur tubuh, dan bahkan ada peluang untuk langsung dibunuh di tempat. Ini juga mengapa Hu Bing dan Hu Jing pernah dipukul sebelumnya karena mereka tidak berani menghindar. Tapi Ling Han benar-benar berhasil melompati kepala mereka. Angin tidak hanya lebih kuat di ketinggian yang lebih tinggi, tetapi kecepatan lompatan ini juga cepat. Namun Ling Han berdiri di sana tanpa cedera sama sekali. Bahkan tidak ada satupun goresan padanya. Ini menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Hanya teknik apa yang telah dibudidayakan orang ini untuk memiliki pertahanan yang begitu menakutkan? Mungkinkah dia benar-benar orang aneh dari suatu negeri terlarang? Mereka awalnya benar-benar yakin bahwa tidak ada tanah terlarang Ling besar. Tetapi sekarang,
keyakinan mereka tidak bisa membantu tetapi goyah. Lagi pula, masih ada cukup banyak tanah terlarang, dan itu normal jika mereka belum mendengar satu atau dua di antara mereka. Mungkin yang lain hanya suka tidak menonjolkan diri. Ling Han tersenyum. Kita semua bersaudara dari Forbidden Lands, ayo kita duduk dan mengobrol. Hu Ken dan kelompoknya semuanya menggelengkan kepala secara internal. Mereka benar-benar ingin membalas kutukan pada Ling Han, tetapi dengan identitas dan status mereka, mereka secara alami meremehkan untuk mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Bagaimanapun, Hu Ken adalah pemimpin kelompok mereka, jadi dia angkat bicara. Karena kita semua adalah saudara dari negeri terlarang, kita bisa mengobrol kapan saja, bukan? Mengapa Anda tidak datang dan mengunjungi negeri terlarang 8 batu kami nanti? Apakah kamu berani menerimanya? Begitu kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Bahkan jika Anda memiliki rahasia besar, Anda harus dengan patuh menyerahkannya. Baiklah, aku akan berkunjung ke tempatmu nanti. Namun, saya tidak akrab dengan negeri terlarang 8 batu. Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada saya dulu? Ling Han berkata sambil tersenyum. Terus terang, dia ingin tahu tentang asal-usul negeri terlarang 8 batu. Ketujuh orang ini sangat kuat dan sangat merendahkan. Tanpa kemampuan yang kuat, ini pasti perilaku orang idiot. Namun, ketujuh dari mereka berada di Eternal River Tier. Jadi mereka bukan idiot, melainkan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Hu Ken berjalan ke arah yang berlawanan, dan berkata, aku juga belum pernah mendengar tentang tanah terlarang Ling besar. Mengapa Anda tidak membicarakannya dengan kami, saudara? Kedua belah pihak tersenyum riang satu sama lain, terlihat benar-benar berhubungan baik. Sebuah pikiran muncul di kepala Ling Han, dan dia bertanya, tidak mungkin tanah terlarang 8 batu termasuk di antara mereka yang menyerang Raja Sungai Surgawi bersama, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang ini muncul secara kebetulan? Ini benar-benar pukulan yang beruntung. Dia telah menebak dengan benar. Tetapi prosesnya benar-benar salah. Tapi tidak apa-apa, asalkan hasilnya benar. Ekspresi Hu Ken dan kelompoknya sedikit bergeser. Harta rahasia Raja Sungai Surgawi terlalu penting. Mereka merasa menyesal sekarang. Sebenarnya, mereka seharusnya mengirim salah satu nomor mereka kembali untuk membuat laporan. Tetapi menurut keadaan kemudian, siapa yang mau kembali, yang pertama masuk ke alam misteri pasti akan mendapatkan keuntungan terbesar. Tidak perlu ketujuh dari mereka mengakuinya. Ling Han tahu hanya dengan melihat ekspresi mereka. Meskipun ketujuh dari mereka memiliki kemampuan yang kuat, terlihat jelas bahwa mereka tidak melakukan perjalanan terlalu lama di dunia luar. Mereka tidak terlalu halus, dan semua pikiran mereka tertulis di wajah mereka. Dia merenung secara internal. Pada saat itu, Raja Sungai Surgawi berada di ujung serangan gabungan dari banyak elit, dan ada juga tubuh 3 Raja Phoenix di luar. Kemudian, mereka yang telah menyerang Raja Sungai Surgawi bersama-sama pasti harus menjadi tokoh perkasa setingkat Raja Suci. Mereka sudah mencapai ketinggian itu, apalagi yang mungkin mereka inginkan untuk masuk ke alam surgawi dan mencapai keabadian sejati? Tapi bagaimana mungkin orang-orang dari alam abadi mengetahui keberadaan alam surgawi? Sama seperti bagaimana Star Saint Notionless juga berpikir bahwa puncak dunia seni bela diri adalah Saint King, dan tidak ada yang dapat menghindari regulasi paling mendasar dari langit dan bumi kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Ling Han mengangguk, dan bertanya, kalian semua telah diasingkan dari alam surgawi? Ketika kata-kata ini diucapkan, Hu Ken dan kelompoknya segera menjadi terguncang. Omong kosong, bagaimana mungkin kami bisa diasingkan? Itu adalah beberapa kekuatan alam surgawi yang bangkit memberontak, dan kami hanya dipaksa meninggalkan alam surgawi karena kami kalah perang. Kami pasti akan kembali ke alam surgawi dan mengambil kembali semua yang menjadi hak kita. Orang-orang ini berseru dengan mata merah. Jelas sekali bahwa ide ini secara teratur ditanamkan kepada mereka. Itulah sebabnya mereka akan menjadi begitu berdarah panas dan gegabah saat menyebutkannya. Ling Han terkekeh dan berkata, jangan marah. Bicaralah dengan tenang. Meskipun kamu telah mengorek fakta dari kami, ini tidak sedikit pun menguntungkan bagimu. Hu Ken menatap dingin Ling Han.
Karena kamu tahu tentang alam surgawi, kamu juga harus menjadi korban dari kehancuran besar-besaran itu sejak lama. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa Ling Han berasal dari tanah terlarang Ling besar itu. Jika tidak ada orang selain mereka yang berasal dari tanah terlarang yang akan mengetahui keberadaan alam surgawi, terutama ketika dia juga menyebutkan kekacauan besar yang terjadi saat itu. Ling Han sangat ingin memperkenalkan Gu Daoyi kepada mereka. Dia adalah orang yang datang langsung dari alam surgawi. Orang-orang ini harus memanggilnya sebagai leluhur. Bukan, kemudian, dengan dia dan Gu Daoyi menjadi saudara sesama murid sekte, orang-orang ini juga harus memanggilnya sebagai leluhur. Dia memikirkan itu, dan senyum aneh tanpa sadar muncul di wajahnya, menyebabkan Hu Ken dan kelompoknya merasa takut. Mereka merasakan rasa dingin muncul di tubuh mereka meskipun mereka sendiri. Ling Han terbatuk, dan berkata, "Berapa banyak raja suci yang ada di tanah terlarang 8 batu Anda?" Dia sangat ingin tahu tentang kekuatan tanah terlarang. Ada orang yang tak terhitung banyaknya yang telah diusir dari alam surgawi, beberapa diasingkan bersama seluruh sukunya, dan mungkin inilah yang menyebabkan terbentuknya tanah terlarang saat ini karena mereka memiliki warisan seni bela diri yang lengkap. Tetapi beberapa memiliki seluruh suku mereka dimusnahkan, dan hanya 1 atau 2 suku yang berhasil melarikan diri ke alam abadi, dan itulah asal mula suku Dewa Kuno. Contohnya adalah Permaisuri Luansing, yang hanya bisa mengandalkan warisan garis keturunannya. Secara alami, dia lebih lemah. Kamu ingin tahu baseline kita?" Hu Ken menyeringai. "Namun, tidak apa-apa untuk memberitahumu. 8 batu terlarang tanah kami adalah salah satu yang terbaik dari semua tanah terlarang." Dia tidak dengan jelas mengatakan berapa banyak raja suci yang ada di tanah terlarang 8 batu, tetapi Ling Han yakin bahwa jumlahnya pasti tidak terbatas pada 1. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Alam misteri ini sangat penting, jadi aku perlu merepotkan kalian semua untuk dengan patuh mengikutiku selama beberapa hari." Hu Ken dan kelompoknya semuanya tampak marah. Sebelumnya, mereka ingin menahan Ling Han dan Permaisuri Luansing sebagai tahanan rumah, tetapi dalam sekejap, posisi mereka benar-benar telah berubah total. Bagaimana mereka bisa menahannya? "Kamu ingin membuat kami tertawan?" Hu Jing bertanya dengan kasar. Kenapa kamu harus mengatakannya dengan begitu negatif?" Ling Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Namun, jika kamu harus berpikir seperti itu, bisa juga dipahami seperti itu." Ekspresi Hu Ken berubah menjadi es, dan dia menyatakan, "Kalau begitu kita hanya bisa menyelesaikan ini dengan pertempuran." Chapter 1509. Mengumpulkan materi suci. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Jika itu pertarungan yang kamu inginkan, itu pertarungan yang akan kamu dapatkan." Dalam kondisi ini, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Bahkan jika seseorang di level puncak datang, dia masih bisa melakukan perlawanan. Hu Ken menarik napas dalam-dalam. "Tuan, Anda terlalu meremehkan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena kondisi di sini tidak menguntungkan bagi kami sama sekali tidak berdaya? Kami hanya tidak mau membayar harga tertentu. Namun, jika Anda begitu bertekad untuk memprovokasi kami, maka kami akan membiarkan Anda menderita akibat tindakan Anda sendiri." Dia menyalurkan teknik rahasia, dan tiba-tiba otot-ototnya membuncit satu demi satu. Pakaiannya robek dan memperlihatkan tubuh yang seluruhnya terbuat dari batu. Sosoknya juga telah membesar 3-4 kali lipat. Meski benar-benar telanjang, makhluk yang tampak seperti patung batu tidak akan terlalu memalukan untuk dilihat. Saudara Ken telah mengembangkan teknik 8 batu ke tingkat kedua, dan saat dia menyalurkannya, fisiknya tidak terkalahkan, kata seorang wanita, suaranya dipenuhi rasa iri. "Ini adalah teknik rahasia terkuat dari suku 8 batu, dan juga fondasi mereka. Meskipun setiap orang dapat diajari, mereka biasanya hanya mempelajari tingkat pertama. Persyaratan untuk teknik tingkat kedua terlalu tinggi. Tidak banyak yang berhasil mengolahnya di seluruh tanah terlarang 8 batu. Hu Ken adalah salah satunya,
dan karena itu dia benar-benar berhak menjadi sombong. Ketika teknik rahasia ini digunakan, ancaman yang ditimbulkan angin gunung kepadanya segera berkurang drastis, memungkinkannya untuk dapat menarik lebih banyak kekuatannya untuk digunakan dalam serangan. Namun, menggunakan teknik rahasia ini sendiri akan membutuhkan mengeluarkan sedikit kekuatan asal, dan ditambah dengan fakta bahwa ancaman angin gunung belum terhapus, dia dapat menggunakan paling banyak setengah dari kemampuan aslinya. Di matanya, apakah setengah dari kemampuannya yang sebenarnya masih belum cukup, kamu akan jatuh. Huken bergerak, sosoknya melesat ke arah Ling Han, menyerang ke depan seperti banteng liar. Seni tubuh 8 batu, teknik rahasia dari alam surgawi, Ling Han tidak takut. Dia benar-benar berani bersaing secara fisik dengannya. Seberapa tertekan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dia mengangkat satu kaki dan berlari, menabrak Huken. Kamu sedang mencari kematian, Huken menderu dengan dingin. Dia tidak keberatan membunuh Ling Han. Bagaimanapun, itu cukup untuk membiarkan hanya satu yang hidup untuk diinterogasi nanti. Lagi pula, Ling Han tidak cantik. Jadi apa gunanya dia menjadi pengasih? Dia menembakkan tinju, dan beberapa paku batu muncul dari tinjunya. Mereka sangat tajam dan ditusuk ke arah kepala Ling Han. Dalam satu serangan ini, bentuk dan semangatmu akan dihancurkan. Ling Han juga menembakkan tinju, tapi ada maksud pedang yang terjalin di sekitarnya. Seekor gagak darah terbang keluar. Jika ada orang dari kampus ke-8 ada di sini, mereka pasti akan berseru kaget. Itu karena gagak darah ini beberapa ratus kali lebih besar dari biasanya yang dipanggil dari formasi gagak darah normal. Dan Anda menyebutnya kru darah, itu jelas binatang raksasa berwarna darah. Burung gagak darah mengepakkan sayapnya dan menyambut tinju Huken. Saat sayapnya mengepak, beberapa kilatan pedang Ki ditembakkan, dengan kekuatan waktu terjalin di dalamnya. 10 formasi bergabung menjadi satu, menyatu dengan Tide of the Ages, dan dikirim dengan teknik pedang petir. Tiba-tiba, Huken memucat. Dia sudah merasakan ketakutan bahkan sebelum serangan ini sampai padanya. Lebih penting lagi, dia tidak dapat menggunakan kemampuan penuhnya saat ini. Ledakan gagak darah mencapai dia, dan tinju Huken segera hancur saat pedang Ki yang tak berujung menyapu dirinya. Huken hampet rendah, dan mundur terus-menerus. Tubuhnya kembali normal dalam sekejap, sementara darah mengucur dari tangan kanannya. Dia sangat marah sekaligus terkejut. Sial, jika dia bisa menggunakan kemampuan penuhnya, dia pasti bisa menekan lawannya. Tapi sekarang, dia harus mengeluarkan sebagian besar kekuatannya untuk melawan angin gunung, dan tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan tempurnya sama sekali, yang menyebabkan dia bukan tandingan. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, menyerahlah dengan patuh. Aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada kalian. Dalam mimpimu, Huken menyeringai dingin. Ling Han kaget. Kalian ingin berani mati-matian sampai mati? Siapa yang bilang? Huken mengeluarkan jimat. Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi serius. Jika ini adalah keputusan seorang suci, saat ini dia belum memenuhi syarat untuk menentangnya. Ayo pergi. Huken merobek jimat itu, dan cahaya cemerlang menyapu mereka. Tiba-tiba, ketujuh orang itu lenyap tanpa bekas. Jadi ternyata itu adalah teleportasi talisman. Ling Han melihat bahwa mereka tidak berteleportasi terlalu jauh. Mereka baru sampai di kaki gunung. Karena ini adalah dimensi kecil, dan nilai teleportasi talisman tidak setinggi peraturan tempat ini. Bahkan jika mereka telah berteleportasi, mereka tidak pergi. Mereka baru saja meninggalkan puncak ini. Namun, tidak ada angin yang menakutkan di kaki gunung. Bocah, apakah kamu berani turun dan melawan kami? Mereka berseru dalam tantangan. Semuanya ada 7, dan semua tingkat kultivasi mereka di atas Ling Han dan rekannya. Namun mereka benar-benar harus melarikan diri dari mereka. Ini terlalu memalukan. Jika ini adalah pertempuran di kaki gunung, mereka tidak akan takut sama sekali. Jika bisa, naiklah ke sini. Ling Han terus menggali tangga. Dia tidak peduli tentang mereka. Ketujuh dari mereka meledak dalam amarah. Orang dusun desa ini benar-benar hina. Ayo pergi ke puncak lain dan lihat dulu. Mereka tidak berani pergi ke puncak gunung tempat Ling Han berada lagi.
Haruskah kita mengirim seseorang kembali untuk membuat laporan? Hu Jing bertanya dengan ragu-ragu. Siapa yang harus kami kirim? Hu Ken melotot. Sekarang, tidak ada dari kita yang mau pergi kan? Selain itu, perjalanan bolak-balik akan memakan waktu 3 hingga 4 tahun, setidaknya, dan pada saat itu, apakah masih ada barang berharga yang tertinggal? 6 orang sisanya tetap diam. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang mau pergi. Ini adalah harta karun Raja Sungai Surgawi, dan dikatakan bahwa itu terhubung dengan alam surgawi. Ayo pergi ke puncak lainnya. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka pergi. Sebaliknya, mereka menuju ke puncak gunung di sebelah yang satu ini. Ling Han tidak peduli dengan mereka. Dia dengan senang hati menyimpan logam ketuhanan ini, dan maju perlahan ke atas. Selama 7 orang ini tidak meninggalkan tempat ini, dia tidak terburu-buru. Sehari kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di puncak. Sekarang mereka ada di sini, aura yang keluar dari kaki itu bahkan lebih menakutkan, menyebabkan jantung Ling Han dan permaisuri Luan Xing berdegup kencang. Ada kemungkinan hati mereka bisa meledak kapan saja. Apakah Anda ingin berlindung sementara? Ling Han bertanya pada permaisuri. Saya masih bisa bertahan sekarang. Ketika saya tidak bisa, saya akan memberitahu Anda, kata permaisuri lembut. Ling Han mengangguk dan mengamati tempat itu. Istana yang diledakkan oleh cakar besar ini dulunya luar biasa megah, dan itu masih bisa dibedakan hingga sekarang. Setiap batu bata dan ubin luar biasa, dan masih ada serpihan kecemerlangan surgawi yang terjalin di sekelilingnya. Namun, diinjak oleh kaki itu, esensi surgawi di dalamnya telah benar-benar hancur. Ada beberapa batu bata dan ubin yang masih utuh. Ini, Green Origin Jade. Ling Han mengenali materi ini, dan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ini adalah materi suci. Menurut legenda, selama itu telah mencapai ukuran kepalan tangan, itu mungkin akan mendapatkan kesadaran dan kehidupan baru akan dipupuk darinya. Dan jika materi suci memiliki kesadarannya sendiri, konsep macam apa itu, bahwa mereka bisa menjadi orang suci di masa depan, sama seperti orang tua Kaisar Batu. Namun giok asal hijau di depan mereka adalah bahan utama untuk membangun istana. Ini jauh lebih besar dari ukuran kepalan tangan. Praktis ini adalah nilai gunung kecil. Ling Han merasa ingin mengeluh. Meskipun Green Origin Jade hanyalah level 17, dan termasuk dalam Sainli material kelas terendah, seberapa boros menggunakannya untuk membangun dinding istana? Tidak heran bahkan suku-suku yang diasingkan dari alam surgawi mendambakan Raja Sungai Surgawi, dan bahkan tidak ragu untuk bergabung bersama untuk menyerangnya. Ini memang cukup untuk membuat orang lain iri. Sayangnya, mayoritas Jade Green Origin telah dirusak oleh kaki ini, dan semua keilahian mereka telah terhapus. Mereka telah menjadi potongan belaka, dan ini membuat Ling Han ingin memukul dadanya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Miliknya, semua ini miliknya. Milik siapa cakar sialan ini? Di masa depan, dia pasti akan mencari pemiliknya untuk perhitungan. Ling Han mengambil melalui puing-puing dan menyimpan Jade Green Origin yang tersisa ke menara hitam. Saat dia mencari-cari, hatinya terus sakit. Jika ada yang melihat ini, mereka pasti sangat penasaran. Anda sedang mengumpulkan bahan suci, namun mengapa Anda terlihat seperti akan pergi dan berkelahi? Chapter 1510. Harta Karun. Mayoritas istana telah dihancurkan. Bahkan jika ada cukup banyak ruangan yang tidak terkena serangan langsung cakar besar, mereka masih mengalami kerusakan serius. Orang bisa membayangkan gelombang kejut mengerikan seperti apa yang dihasilkan ketika kaki ini mendarat. Bahkan istana yang dibangun dari bahan suci tidak dapat menahannya, dan telah dihancurkan menjadi reruntuhan oleh kekuatannya. Ini seharusnya menjadi langkah dari Saint King. Itu adalah satu-satunya cara agar gelombang kejut dapat merusak bahan suci tingkat terendah. Saat Ling Han dan permaisuri Luan Xing mengelilingi istana, mereka terus mengumpulkan potongan-potongan giok asal hijau. Entah utuh atau rusak, mereka akan menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian dapat mengambilnya secara perlahan nanti.
Ling Han seperti sekawanan belalang yang menyapu, tidak meninggalkan apapun di belakangnya kemanapun dia lewat. Permaisuri menyembunyikan senyumnya di balik tangannya, merasa ini lucu. Mereka segera selesai membersihkan area terakhir di pinggiran terjauh dan maju ke dalam. Mereka melihat bahwa kaki raksasa ini telah menghantam istana dan menghancurkan tanah, dan sebuah ruang bawah tanah terungkap. Ling Han dan permaisuri saling memandang dan secara bersamaan berseru, "Harta karun! Ada ruang lain di bawah istana, apalagi itu selain harta karun?" Awalnya, seharusnya itu hanya bisa dibuka ketika seseorang menemukan mekanisme yang tepat. Tetapi pemilik kaki besar itu terlalu kuat. Dengan satu serangan, dia telah merusak dinding harta karun ini. Kekuatannya telah mencapai tingkat penghancuran materi suci. Ujung cakar telah menembus ke dalam tanah. Tetapi karena cakar ini terlalu besar, bahkan jika hanya menembus lubang, cakar tersebut cukup besar untuk memungkinkan satu orang masuk. Namun, bahkan jika seekor harimau telah mati, kekuatannya masih ada. Cakar ini masih memancarkan aura yang kuat, dan semakin mendekat, semakin kuat perasaan tercekik. Bahkan permaisuri tidak tahan melawannya. Jika dia mencoba mendekat dengan paksa, sosok halusnya akan hancur oleh kekuatan itu. Ling Han masih baik-baik saja. Fisiknya terlalu kuat, dan telah jauh melampaui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Jenis tekanan dari aura belaka ini juga didasarkan pada peraturan, dan hanya menargetkan tingkat kultivasi seseorang alih-alih menjadi absolut. Oleh karena itu, Ling Han bahkan lebih santai daripada seorang Sein. Dia menarik permaisuri ke menara hitam terlebih dahulu, dan kemudian perlahan mendekat lagi. Sekarang dia sudah sampai di tempat ini, bahkan dia tidak berani berjalan terlalu cepat. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa regulasi telah mengeras di area sekitar cakar raksasa, dan membentuk banyak bilah emas yang melayang di udara. Dirangsang oleh riak udara yang disebabkan oleh masuknya dia, bilah emas ini melayang ke arahnya. Mereka hanya gemetar, dan bahkan udaranya sendiri terbuka, memperlihatkan banyak air mata. Ling Han tanpa sadar memucat. Ini bukan hanya kekuatan regulasi, melainkan kemauan yang tidak dapat disebarkan dari Raja Suci. Jika dia menderita satu serangan, dijamin dia akan hancur berkeping-keping bahkan dengan fisiknya. Bagaimanapun, fisik absolutnya hanya setara dengan mendekati level 15 godly metal. Dia tidak akan bisa menahan mereka sama sekali. Pedang emas itu melayang dengan kecepatan yang sangat lambat, tapi kekuatannya tidak akan berkurang hanya karena kecepatannya lambat. Mereka masih memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan Small Sein atau bahkan seorang Medium Sein. Pada saat pedang emas mendekat, Ling Han masuk ke menara hitam. Bilah emas menyapu melewati seperti riak lembut di permukaan danau, dan riak itu perlahan mereda. Ketika kedamaian telah kembali, baru kemudian Ling Han keluar dari menara hitam dan melanjutkan perjalanan. Dia harus masuk ke menara hitam dengan setiap langkah yang dia ambil. Jelas bahwa dia hanya berjarak sekitar 100 langkah dari harta karun bawah tanah. Dalam keadaan normal, dia bisa menempuh jarak itu dengan satu lompatan, tapi sekarang dia membutuhkan waktu setengah hari untuk menembus jarak ini. Dia akhirnya tiba. Ling Han melihat cakar raksasa yang ada di depan matanya. Kulit luar metalik memancarkan aura dingin, seperti dewa tertua di alam semesta. Itu jelas sangat mengerikan, namun memiliki semacam aura suci yang memenuhi seseorang dengan rasa hormat. Sayang sekali dia tidak bisa menyimpan benda ini. Jika dia berhasil mengekstrak bahkan setetes esensi darah, itu akan tetap menjadi harta berharga yang tiada taraf. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia menggunakan akal surgawi untuk membungkus cakar besar ini, itu pasti akan hancur pada saat pertama dan merusak jiwanya. Bahkan jika dia tidak menjadi cangkang kosong, esensinya masih akan terluka, dan dia bahkan tidak perlu berpikir untuk maju lebih jauh di masa depan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Cakar ini secara kebetulan menekan di atas harta karun. Mungkinkah pemiliknya sudah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya? Jika kereta ini telah ditarik melalui alam semesta oleh 3 Raja Phoenix yang hidup bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia juga seorang Raja Suci, bagaimana dia bisa berhasil mengejar ketinggalan? Dia pasti tahu arah yang akan dilalui ketiga Raja Phoenix ini.
dan kemudian mengatur penyergapan sebelumnya. Mungkinkah mata-mata muncul di antara mereka yang dekat dengan Raja Sungai Surgawi? Ini juga sesuai dengan situasi sekarang. Dalam serangan mendadak, cakar besar muncul, dan langsung merusak istana utama yang tidak dijaga, mencapai harta karun secara langsung. Tapi tidak ada kekurangan elit di pihak Raja Sungai Surgawi. Segera, mereka melanjutkan untuk melakukan serangan balik dan mematahkan kaki raksasa ini. Ling Han membayangkan adegan itu terjadi, dan mau tidak mau merasa bersemangat. Pertempuran di level Saint Kings pasti akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bahkan mungkin bisa menghancurkan bintang. Dia dengan hati-hati turun melalui celah di tanah. Ada ruang di sana yang memungkinkan 3 orang melewatinya, tapi kaki besar itu tepat di sebelahnya. Dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun, atau itu pasti akan menjadi tindakan mendekati kematian. Kurang dari setengah hari kemudian, Ling Han akhirnya berhasil turun. Dia merasa pakaian di punggungnya sudah benar-benar basah oleh keringat. Dia menghela nafas lega, dan baru kemudian dia mengamati sekelilingnya. Ini memang harta karun, dan ada alat dewa dan logam ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya disimpan di sini. Jalur gunung itu sebelumnya telah diaspal dengan logam godly level 16, dan coba pikirkan, bahkan logam godly level 16 hanya digunakan sebagai batu paving. Jadi, seberapa berharganya harta itu yang pantas mendapat tempat di harta karun ini? Tingkat 17, tingkat 18, tingkat 19, tingkat 20, mereka semua adalah bahan suci. Ling Han segera menyeringai, senyumnya begitu lebar hingga hampir mencapai telinganya. Dia kaya, dia menyimpan semuanya tanpa reservasi. Meskipun ada banyak alat dewa bermutu tinggi di sini, tidak satu pun dari mereka adalah alat suci, karena mereka tidak mengandung maksud bela diri yang dicetak oleh seorang suci. Jadi mereka tidak dapat menyadarkan diri mereka sendiri. Tapi alat dewa tetaplah alat dewa. Selama mereka mendapatkan serangan langsung, aura pembunuh mereka akan memasuki tubuh, dan kekuatan penghancurnya sama menakutkannya. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, dan saudara laki-laki ketiga, masing-masing dari mereka harus mendapatkan satu. Istri-istrinya, Permaisuri dan Fenger, juga harus memiliki masing-masing. Dia juga tidak bisa melupakan keenam muridnya, masing-masing harus memilikinya. Selain itu, dia mungkin juga harus menukar tanduk naga sejati dengan Bibi Long Xiangyu, jadi dia harus menyimpannya, bukan, Hufet, benar-benar tidak cukup untuk berkeliling. Saat Ling Han menyimpannya, dia menghela nafas dengan sedih. Dia juga membebaskan Permaisuri sehingga dia bisa menemaninya dalam kekhawatirannya. Sudah pasti bahwa banyak orang yang mau memiliki kekhawatiran seperti ini. Mungkinkah Raja Sungai Surgawi ini telah merampok harta karun kekuatan utama alam surgawi? Ketika Permaisuri melihat ini, dia juga menerima keterkejutan karena terlalu banyak materi suci di tempat ini. Bahkan jika seluruh alam abadi dicari, mereka mungkin masih tidak bisa mengumpulkan begitu banyak. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, bahan suci berasal dari alam surgawi. Ling Han mengambil apapun yang berharga, tapi ada beberapa material suci yang telah dirusak oleh cakar raksasa itu. Beberapa level 17 dan 18 godly metal juga telah retak, yang menyebabkan jantung Ling Han sakit. Tetapi ketika dia berpikir bahwa mereka akan ditelan oleh pedang iblis-iblis di masa depan, siapa yang peduli jika mereka rusak atau tidak? Selain bahan suci, masih ada obat-obatan suci di sini. Tapi mereka tidak hidup. Sebaliknya, mereka telah dipanen, yang membuat Ling Han sangat kecewa. Jika dia bisa memindahkannya ke Menara Hitam, keuntungannya akan lebih besar. Bagaimanapun, apakah dia mengenali mereka atau tidak, dia menyimpan semuanya ke Menara Hitam. Tapi jika hanya ada benda ini, apakah itu cukup untuk menarik serangan gabungan dari begitu banyak Raja Suci? Sang Permaisuri tiba-tiba bertanya. Ling Han kaget. Memang, hal-hal ini semuanya berharga, tetapi jika diklaim bahwa seluruh kelompok Raja Suci pindah bersama hanya untuk mendapatkan sepotong bahan suci atau obat-obatan suci, ini sepertinya membuat terlalu banyak keributan tentang masalah kecil, benar. Bersambung ke chapter 1511. Bagi Anda sahabat kultivator,
ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.